Ya, sudah. Siapa yang mau mulai? Pak Baik, Praitomo? selamat siang. Selamat siang. Enggak, Assalamualaikum. yuk, Selamat siang. Abang aja. Ya. Ya baik, kalau saya yang mulai ya baik. Selamat siang saudara-saudara, mari kita mulai dan kali ini obrolannya kita itu adalah terkait dengan bagaimana kita mempelajari online materi, online learning. Acara ini diberi judul Ngobrol Bertiga Bos. Bos itu bukan bos beneran, tapi singkatan dari nama Bambang, Ogi, dan Supartomo. Yang pojok itu ada namanya N. Gorky Sembiring itu ya apa itu namanya ahlinya juga di dalam online ataupun di dalam distance education. Kemudian ada Pak C.P. Supartomo. Pak C.P. Supartomo itu nanti juga silakan kalau mau memperkenalkan diri. Itu juga tokoh lama di dalam distance education. Jadi bertiga ini adalah sebetulnya biang keroknya dari Universitas Terbuka dari zaman-zaman tahun 84-an. Ada saya sendiri Bambang Haryanto. Nah, peserta kita baru dua, Pak Stanis Atalim sama Mbak Rohmatul Laili. Mbak Rohmatul Laili dari mana ini? Dari mahasiswa mana? Nah, yang akan kita diskusikan itu adalah yang terkait sama online learning ini. Saya cenderung untuk menggunakan istilah online itu karena kalau zaman dulu ada yang namanya, dan memang mulainya juga dari sana, ada yang namanya pendidikan ataupun pengajaran jarak jauh, karena dulu jarak menjadi ukuran. Kalau sekarang ini jarak tidak menjadi ukuran karena real time, on time, itu kita bisa berinteraksi. Jadi tidak lagi dibatasi oleh jarak. Makanya saya cenderung untuk menggunakan online saja. Nah, banyak, apalagi sejak pandemi ini, banyak orang itu tergagap-gagap dengan belajar online ini. Yang sebetulnya ujung-ujungnya akhirnya karena dipaksa oleh keadaan dengan pandemi itu, sehingga para guru ataupun sistem pendidikannya kita ini suka tidak suka harus masuk ke sistem online. Akhirnya dia menggunakan materi-materi yang ada di dalam di dalam tatap muka, lalu di online kan, pokoknya asal direkam dengan kamera, ada penggunaan juga materi-materi yang ada di internet dan sebagainya, itu asal sesuai, bahkan kadang-kadang tidak asal sesuai, tidak sesuai pun juga dijadikan materi untuk pelajaran anak didiknya. Nah, ini kerancuan-kerancuan yang inilah yang sebetulnya perlu kita diskusikan. Gimana sih sebetulnya belajar online itu gimana? Karena kesempatannya sekarang ini banyak sekali kursus-kursus online. Kursus-kursus online itu bukan hanya yang di-offering oleh dalam bentuk mata kuliah, tetapi dalam hal kursus-kursus ataupun tutorial-tutorial yang ada di dalam internet ini. Gimana mempelajari itu ternyata tidak ada panduannya. Nah, inilah yang akan kita diskusikan dan makanya diskusinya itu adalah interaktif, sehingga diharapkan nanti Mbak Rohmatul Laili dan Pak Stanis Atalim juga ikut berdiskusi. Nah, sebagai pengantar, sebagai paparan itu kita mulai dengan Oki. Nah, karena ini adalah informal, jadi boleh panggil nama, boleh panggil Bang, boleh panggil Mas, Pak, atau apapun. Mau profesor juga boleh. Mau nama juga boleh. Ya, silakan Pak Gorky, Pak Oki, Pak Oki. Oke, saya share screen langsung saja. Udah kelihatan ya di layar ya? Pak Partomo udah ngelihat di layar? Udah. Oke, baik.
Jadi saya mau mengulang dikit yang disampaikan Mas Bambang tadi, ngobrol bertiga bos. Bos itu bukan bos artinya atasan gitu, bukan. Bambang, Oki, Supartomo. Oki itu panggilan saya sebagai dari Maximus Gorky Sembiring. Nah, program ini awalnya dicetuskan Mas Bambang itu supaya bisa muncul minimum 1 kali 1 minggu. Nah, kemudian untuk tahap awal soft launching ini sekalian juga kita mencoba kayak apa sih kalau dijalankan sesungguhnya ini, maka kita akan hadir setiap Sabtu dan ini adalah seri perdana atau soft launching. Nah, usul dari Pak Bambang kemarin yang disetujui juga oleh Pak Supartomo adalah topik kita kali ini gemilang belajar online di era digital. Nah, ini seri yang perdana ini akan kita coba dari jam 10 sampai 11.30. Nanti setelah ini nanti Pak Bambang akan presentasi juga, kemudian Pak Partomo akan memprovokasi siapapun supaya ikut berpartisipasi. Untuk yang tahap awal ini memang kita dengan sengaja ada paparan, tapi nantinya enggak, nantinya akan interaktif. Karena kita sebenarnya yang 3 ini sebenarnya sekedar host, yang bintang tamu itulah yang bintang sesungguhnya nantinya gitu. Tapi akan kita perlahan-lahan shifting seperti itu. Nah, ada 3 kata kunci di sini, gemilang, belajar online di era digital. Itu 3 kata kunci. Nah, kemudian saya ambil kutipan satu. Never ever stop learning. Stop learning implies stop growing. Jadi kita hanya akan bertumbuh kalau kita terus belajar. Nah, sekarang kita lihat. Apa sih sebagai basis pemahaman bersama? Sebagai pembelajar sepanjang hayat. Pembelajar itu adalah orang yang belajar. Kalau pembelajar, orang yang membuat seseorang atau sekelompok orang menjadi belajar. Tadi ada 3 kata kunci kan, gemilang. Nah, gemilang itu sebenarnya kalau bahasa sehari-harinya, kita itu kalau kuliah atau sekolah atau studi atau ikut pelatihan itu harus santai, itu yang pertama dulu. Yang kedua, syukur-syukur nanti kalau kita dinilai IPK-nya kita itu bagus. Nanti kita definisikan Pak apa sih IPK oke. Kemudian masa studinya itu terkendali atau pas. Nah, selama kita studi, seyogianya harus bahagia. Itu sebabnya kenapa harus santai. Kalau kita tidak santai, nggak bisa bahagia. Nah, kalau kita hanya sekedar santai tapi nggak bahagia kan repot juga ya. Nah, bahagia apa yang kita inginkan adalah bahagia yang membanggakan kalau nanti kita dapat sesuatu dari pembelajaran online atau pembelajaran daring. Jadi kita ganti bukan pembelajaran jarak jauh ya, karena jarak itu sudah tidak jadi masalah seperti pembukaan Mas Bambang tadi. Kemudian yang manfaat, baik buat diri sendiri, apalagi buat alam semesta ini. Itu yang kita maksud dengan gemilang. Kemudian belajar online. Belajar online itu 4 kata kuncinya, dia virtual digital di satu sisi, connected network di sisi lain. Kalau virtual digital itu adalah supaya siapapun sepanjang punya akses kepada internet bisa dapat akses. Connected network itu harus diupayakan oleh penyelenggaranya yang bisa membantu siapapun. Kalau dalam hal ini misalnya pembelajar tadi itu, orang yang belajar. Era digital. Era digital itu cirinya tinggal satu sekarang. Bahwa yang pasti hanya ketidakpastian. Ada yang bilang VUCA, volatile, uncertain, complex, ambiguous. Nah, oleh sebab itu, nggak apa-apa tetap VUCA, tapi kita adopt itu atau dealing with itu dengan membuat sedemikian rupa sehingga kita punya visi sebagai pembelajar mau ngapain, punya understanding, punya clarity, dan punya agility. Nah, ini tanpa pandemi pun sudah seperti ini, apalagi ditambah dengan pandemi. Nah, supaya sederhana, apa sih ultimate goals-nya kita? Kalau dari Noval itu kan 21 adab baru abad 21. Tapi kalau dari UNESCO itu 12 adab baru abad 21. Nanti ingat-ingat nih, kita akan pergi ke situ. Nah, supaya gemilang belajar online di era digital itu lihat kutipan ini. If you are not willing to learn, no one can help you. Jadi kalau kita memang sudah nggak mau belajar, nggak akan ada yang bisa menolong. But if you are determined to learn, jadi kalau kita insist, pokoknya belajar begitu, no one can stop you. Tadi Mas Bambang udah bilang bahwa sumber belajar itu ada di mana-mana. Itu basis pemahaman kita. Nah, sekarang kita lihat, apa itu 12 adab baru abad 21? Ada 3 skills yang harus kita adopt. Nah, nanti teman-teman tinggal membayang-bayangkan, oh rupanya kenapa harus belajar sepanjang hayat, kenapa saya harus jadi pembelajar, kenapa harus ada pembelajaran, nanti di sini kuncinya. Yang pertama, kita dituntut 4 adab yang pertama, yaitu learning skills. 3 adab yang kedua, itu literasi skills. Baru 5 lainnya adalah life skills. Adab baru untuk abad 21. Sumbernya ada di sini ya. Nah, kemudian ini semua, itu sebenarnya masuknya ke otak kita. Pada akhirnya nanti ya ke hati ya, menjadi perilaku gitu. Jadi learning is the only thing that mind never
exhaust, never fear, and never regrets. Jadi yang namanya belajar, apakah itu learning skill, literasi skills, ataupun life skills, itu otak kita itu, asal hati kita dari situ, itu nggak akan pernah capek yang namanya otak, nggak pernah ketakutan, apalagi menyesal. Nah, gemilang. Untuk gemilang ini adalah yang kita capai learning skills. Supaya kenapa harus gemilang kalau kita belajar online, apalagi di zaman pandemi seperti begini? Karena kita harus punya learning skills. Apa itu learning skills? Orang di abad 21 ini, mau pandemi mau tidak, itu harus punya critical thinking, creativity, collaboration, communication. Nanti di bagian berikutnya Mas Bambang yang akan menjelaskan ini. Nah, secara teknis sebagai pembelajar sepanjang hayat atau mahasiswa, baik siswa maupun mahasiswa, itu kenapa harus santai? Sekarang ini kita nggak santai, kita santai saja, masih bisa stres. Bayangkan, sudah kayak begini, kita nggak santai, pakai sekolah lagi. Nah, itu bisa stres, lahir batin itu. Nah, oleh sebab itu, bulatkan tekad. Nggak boleh stres semasa studi. Syukur-syukur nanti teman-teman itu, apakah nanti dia program S1, S2, S3, baik di SMA, kira-kira kalau di IPK-nya dibuat itu ya 3,00++. Kenapa? Itu pertanyaannya kan. Karena hampir semua sekarang pengguna tenaga kerja itu tidak terima lagi kalau IP-nya itu kurang dari 275. Nah, supaya aman, ayo kita belajar. Pokoknya IPK saya harus 3,0. Masa studi, misal kita ngambil 10 semester untuk S1 sejumlah 140 SKS. Maka usahakan, ini sebenarnya bisa lulus 7 semester. 8 lah katakan atau 9. Tapi tekadnya kita, karena apa? Karena mungkin ada kelambanan akibat dari multiperan dan sebagainya, maka masa studi kita itu harus kita patok, itu jangan lewat 10 semester. Kenapa? IPK-nya baik pun, kalau masa studinya lewat, itu kan ada loss ya, ada loss di sana. Atau sebaliknya, meskipun cepat tapi IPK-nya 2,0, tapi nggak bisa diterima kerja, kan loss juga. Nah, kenapa harus bahagia? Itu gini, kalau Anda tidak bahagia selama studi, kemudian kerjaannya itu ngulang-ngulang SKS terus. Sudah bayar, nanti dapatnya D lagi, E lagi, paling-palingnya C+. Nah, itu nggak bisa, jangan. Itu kenapa menyebutnya harus bahagia. Apa bahagia alat ukurnya? Kalau Anda ujian, belajar, lulus, titik gitu aja. Syukur-syukur B minimum. Nah, bangga. Bangga ini penting. Kenapa? Karena kalau Anda lulus meski IP-nya tinggi, catatannya baik, maksudnya catatan baik itu 8 semester begitu, tapi kalau komunitas kita nggak nganggap, itu kan nggak memberi sesuatu. Jadi idealnya itu adalah kita kalau studi yang gemilang di era digital itu online, misalnya begitu, adalah ujungnya itu bermanfaat, artinya terpakai buat berkarya, baik secara mandiri maupun bersama. Nah, inilah yang mau kita capai untuk 4 skills yang pertama, yaitu critical thinking, creativity, collaboration, sama communication. Nah, sebenarnya mau online, mau luring, mau daring, itu nggak persoalan sebenarnya, sama saja. Mau pandemi, mau nggak, ya begini sebenarnya. Tetapi, kalau misalnya kita sekarang ini harus fokus, kemudian kita serius, lurus aja udah. Kalau tidak, nanti kita akan banyak terombang-ambing. Nah, berikutnya. Tadi kan Anda belajar online, virtual. Ki. Aku ingat tuh kemarin waktu pas apa tuh namanya ada wisuda ITB anak. Iya. Yang anak muda itu ya. Ya anak muda itu. Ya. Lalu dia diwawancarai, itu kan dia lulusnya cum laude tuh. Ya betul. Terus ditanyain sama guru besarnya di situ, kok kamu bisa cum laude? Karena hobimu apa? Hobinya dia rebahan. Jadi dengan kata lain, hobi rebahan aja dia bisa cum laude gitu. Betul. Ini sambil makan pakai wifi kan? Gemilang tuh itu gitu. Itu luar biasa itu. Jadi memang sebetulnya yang namanya gemilang itu memang, atau bulatkan tekad, pokoknya punya target gitu ya. Itu memang bisa seperti itu loh, cum laude dan rebahan. Betul. Iya. Karena sumber belajarnya kan sekarang udah terbuka ya. Nanti ada di slide berikutnya itu. Nanti Mas Bambang itu nanti harus bisa menjelaskan juga dalam konteks apa, hiduplah, katakan hidup secara manajemen maupun interrelationships namanya ya. Kenapa itu critical thinking, creativity, collaboration, sama communication itu merupakan 4C yang sangat penting. Nanti diuraikan. Nah, berikutnya. Belajar online itu kan virtual digital. Kalau tidak, ya bukan online namanya. Itu dari segi visualnya ya. Maksudnya yang jadi kenyataannya di lapangan secara operations. Tapi backbone-nya itu kan harus connected network. Nah, tadi Pak Bambang bilang bisa sinkronus, real time, on time, bisa juga enggak. Nah, keuntungannya itu. Nah, kalau ini
membutuhkan 3 skill bagian yang kedua, namanya literasi skills. Kalau kita nggak punya skills tentang bagaimana itu mengadop information, memilih data ya termasuk dalamnya itu, kemudian tidak bisa media seperti Pak Supartomo tadi contoh waktu kita diskusi sebelum buka, kemudian nggak tahu teknologinya gitu, udah nggak mungkin. Nah, ini nanti Pak Bambang tolong diuraikan juga, apa syarat minimal meskipun saya bukan orang IT, meskipun saya bukan orang programming misalnya, atau tidak tahu algoritmik misalnya begitu, algoritma pengembangan program, itu kan ada yang minimal bisa dikuasai. Karena kalau ini tidak ada, kalau yang ini maksud saya literasi skills ini nggak ada, kita percuma ngomong gemilang tadi itu. Karena basisnya kan virtual sama digital. Iya. Heavily on technology kan, connected network. Itu juga kan apa? Infrastruktur teknologi semua. Ya. Nah, tetapi tidak berarti bahwa hanya orang IT yang bisa mengelola informasi atau data, tidak hanya orang IT yang hanya bisa memanfaatkan media, tidak hanya orang IT juga yang bisa mengambil keuntungan dari teknologi. Nah, nanti insertnya itu perlu kita ketahui. Ya. Nah, sekedar untuk menambah communication skill sama literasi skills, kalau kita menyebutnya itu berpengetahuan. Jadi, menjadi berpengetahuan, tambahkan satu hal setiap hari. Misalnya, tadi kan Pak Bambang bilang ke Pak Bartomo, ya kamu harus bisa, misalnya basis teknologinya ini, paling tidak tahu memanfaatkan yang paling minimal, bagaimana streaming dari Zoom, misalnya seperti itu. Tetapi itu kan untuk menambah pengetahuan. Tapi untuk menjadi bijak, artinya supaya tahu bagaimana apa yang dipilih dan karena kita memilih dengan baik, itu kita harus membuang yang nggak penting. Nah itu juga tips dari Pak Bambang nanti itu. Supaya yang Pak Bartomo bilang, saya kan sudah tua, disuruh main basket. Bisa sih, tapi kan mending saya yang lain gitu ya tadi. Nah, di dalam pembelajaran itu ada tipsnya sebenarnya. Nah, kemudian berikutnya, life skills. Di life skills itu, VUCA. VUCA itu volatile, uncertain, complex, ambiguous. Nanti teman-teman tinggal buka, diklik di sini, nanti keluar kok itu ya. Nah, itu kalau bahasa Indonesia saya buatnya. Zaman sekarang ini, itu banyakkan rentan, ribet, ruwet, ragu. Jadi yang pasti itu tinggal satu, ketidakpastian. Ditambah lagi ada disrupsi, interupsi, apakah disrupsi dan interupsi, apakah karena Keadaan revolution industri 4.0 atau keadaan yang sekarang ini. Dan biasanya yang kita tahu sekarang ini itu perubahan atau disrupsi atau interupsi tadi atau ketidakpastian itu cepat tanpa tondo-tondo gitu loh, nggak bilang-bilang dia. Tiba-tiba jadi aja. Nah ini kalau dilihat nanti dari uraian Mas Bambang untuk melengkapi yang saya sebut tadi, kenapa perlu 4C, kenapa perlu skills itu tadi, yang tanpa tanda-tanda ini kan harus di deal ya, apa namanya? Harus di cope ya, supaya kita nggak ikut turbulence. Nah, kalau secara teoretis, kita butuh visi. Tadi nyebutnya kita biar gampang gemilang lah, kebulatan tekad. Perlu understanding. Nah, understanding itu nanti Pak Bambang akan menguraikan lagi, kenapa harus banyak memanfaatkan sumber belajar dengan teknologi-teknologi yang tersedia. Kemudian clarity, baru agility. Agility itu gampangannya itu kalau kalau jatuh bangun lagi. Nanti tinggal siapa mati duluan kan. Mas Bambang suka ngomong gitu. Nah, untuk apa semua ini? Untuk supaya kita itu bisa hidup di zaman ini tadi nih, rentan, ribet, ruwet, ragu. Nah, kalau kita ambil dari yang bukan kecerdasan. Ada baru di yang 5 bagian ketiga dari life skills itu, kita perlu flexibility. Perlu di dalamnya leadership. Leadership itu tuh diri ya, bukan untuk jadi pemimpin. Kemudian harus berinisiatif, ada productivity di dalamnya dan punya social skills yang cukup. Nah, katanya dan saya percaya itu, seandainya pendidikan yang kita jalankan mau luring mau daring, kalau sekarang kita belajar online, maka sesungguhnya sehebat apapun ketidakpastian itu, mungkin kita tetap tergilas, tapi bukan tergilas untuk musnah. Nah, itu flexibility, keywordnya. Paling tidak kita tidak jadi korban. Ya, tidak jadi korban. Bahwa nanti ada imbasnya, ya pasti. Contoh, misalnya Jakarta banjir. Saya nggak kena, tapi saya nggak bisa ngantor, kan korban juga sebenarnya. Tapi ada yang direct, ada yang indirect. Nah, jadi nanti, apakah nanti daring, apakah luring, apakah kita orang Indonesia yang tinggal maunya di Indonesia atau menjadi warga dunia, disebut itu bahwa perlu kecerdasan. Nah, ini kecerdasannya kita kan ini ya, yang satu learning sama literasi. Tapi kalau saya mengambilnya ke konteks Indonesia plus karakter kita, kalau gampangnya itu Pancasila ya, berketuhanan, mencintai HAM, mencintai persatuan dan sebagainya gitu ya. Nah, itulah tujuan pendidikan. Jadi kecerdasan plus karakter. Karakter itu kalau kita mau ke Indonesiaan ikut Pancasila. Tapi kalau mau ikut netizen,
berpancasilalah Anda, tapi dengan flexibility, leadership, inisiatif, productivity, dan social skills yang memang membudaya, berakar budaya Indonesia. Nah, insan tanpa pendidikan, bak burung tak bersayap. Kadang-kadang burung itu ada sayapnya, tapi dia disangkarin. Sama juga itu, nggak terbang juga kan. Nah, apa itu sangkarnya? Kalau tadi Pak Parto mau contoh, dia secara psikologis membatasi diri oleh dirinya sendiri untuk tidak mau lompat. Nah, takutnya apa? Nanti Mas Bambang yang akan cerita itu. Berikutnya. Nah, ini sederhananya itu gini. Apakah nanti sistem pendidikan itu tetap muka atau klasikal? Apakah dia terbuka dan jarak jauh? Itu jangan dipersoalkan. Bukan itu persoalan kita. Karena apa? Ini hanya sistem semata. Yang penting kita tahu bahwa ada semacam OER, pembelajaran sumber pembelajaran terbuka atau MOOC atau apapun namanya, ada peralatan-peralatan yang dari open source. Kalau yang sudah ada itu YouTube, Google dan sebagainya, ini tinggal buka ini semua. Yang Pak Bambang tadi bilang di awal sebelum pembukaan, bahwa sumber belajar itu tinggal kita. Cuma kalau kita nggak punya vision mau ngapain, bulat tekadnya nggak dapat, clarity-nya nggak dapat, understanding-nya nggak dapat, ini jadi beban. Kenapa? Terlalu banyak untuk dipilih. Dasarnya kita untuk memilih tidak ada. Nah, saya mau fokus di bagian yang pertama ini aja, akademik. Nanti kapan-kapan di seri-seri berikutnya kita akan ngomong lagi apa itu operasional atau logistik supportnya, bagaimana manajemennya. Tapi sekarang kita di sini sebagai pembelajar sepanjang hayat. Yang perlu diperhatikan itu sebenarnya hanya 3. Yang pertama bahan ajarnya, learning materials-nya, bantuan belajarnya atau student support-nya, sama evaluation system-nya. Gampangannya itu kalau teknisnya itu ujian namanya, tapi ini enggak, sebenarnya lebih pada evaluasi. Nah, nanti teman-teman sekalian, yang biasanya bisa menjadi gemilang itu adalah orang-orang yang sudah ngerti. Dia itu tahu apa yang dia mau. Itu yang utama sebenarnya. Nah, supaya dia tahu apa yang dia mau, maka ada 3 hal ini, yaitu bahan ajar, bantuan belajar, dan sistem evaluasi. Evaluasi itu kan bisa kita lakukan sebelum kita ujian. Nah, nanti saya cerita sedikit di situ sebagai fokus. Bahan ajar. Teman-teman sekalian, whether you like it or not, apakah ada pandemi atau tidak, oleh revolusi industri 4.0 dan ketuntutan abad 21 yang 12 ada baru tadi, maka bahan ajar itu usahakan yang digital dan interaktif. Nah, apa digital interaktif? Itu contohnya, ini salah satu contoh sederhana. Misalnya gini, nih. Usahakan selalu mencari buku. Kalau nggak ada bukunya, ya bikin sendiri bukunya. Maksudnya jurnal kita, catatannya kita. Yang selalu ada link kalau perlu penjelasan. Kemudian ada video-video yang kita cari sendiri atau yang disarankan, references. Kemudian ada audio. Kemudian ada animasi, image atau gambar yang memberikan perspektif kepada kita untuk menjadi lebih jelas. Kemudian ada animasi. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah semua yang ada link-link ini tadi itu adalah ada dialog di dalam. Bukan dialog dengan orang lain, dialog dengan diri kita sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, ini tips sebagai tips manjur lah ya, untuk pembelajar sepanjang hayat. Orang-orang yang mau belajar dari muda sampai tua, sampai ke liang lahat. Begitu ya. Nah, yang pertama itu gini, kalau udah ketemu bahan-bahan ini tadi, yang seperti ini, itu sebenarnya modalnya tinggal 2. Yang pertama baca, yang kedua tulis, ikro. Nah, kalau sudah kita membaca dan tulis, itu sebenarnya kita punya kemampuan membuat rangkuman. Tadi di pembukaan sebelum direkam ini, Pak Bambang itu kan katakan memuji apa yang dilakukan Pak Supartomo dalam dia mengajar. Disuruh baca atau disuruh nonton, suruh tulis apa yang dia tonton, apa yang dia baca. Bisa bentuknya rangkuman, bisa bentuknya resume, ataupun jurnal. Nah, di luar ini masih ada bentuk-bentuk yang lain, tapi lupakan dulu itu. Karena yang paling penting itu adalah kita bisa mencatat apa yang kita baca itu udah luar biasa. Itu ciri-ciri gemilang itu, artinya nanti punya 4C dia. Critical thinking, creativity, dan seterusnya. Nah, tapi secara faktual, yakinlah Anda bahwa Anda kan bukan hanya baca dan nulis doang, kan akan kerja. Akan juga misalnya kena PPMK dan sebagainya. Sehingga, nanti Pak Bambang tolong uraikan ini, bagaimana mengelola waktu dalam konteks multitasking. Kalau tidak, ini bubar semua ini, baca tulis. Nah, kalau secara teknis dulu sebelum ada pandemi, kalau saya bercerita kepada mahasiswa bagaimana tips manjur belajar mandiri, itu gampang. Dia baca setelah dia sholat subuh, kemudian dia harusnya tidur jam 10, tidur jam 11. Merenungkan sebelum tidur apa yang dia tadi sholat subuh itu. Dan tidak perlu 3 jam sehari, enggak. 1 jam di pagi hari, 1 jam di malam hari. Itu sudah cukup. Daripada belajar siang hari 6 jam.
Nah, itu kan butuh seni itu. Ada manajemen waktu akibat multitasking. Hampir semua orang sekarang ini ya, dulu aja sudah begitu, yang kuliah mandiri, kuliah online, kuliah jarak jauh, itu pasti tidak full time student. Bayangkan itu. Sehingga ikro wajib. Tulis wajib. Nah, nanti bagaimana nulisnya, bagaimana manajemen waktunya, nanti Pak Bambang akan menyampaikan. Kemudian yang ketiga, tutorial. Kalau dulu tutorial kan kita yang datang nih ke satu tempat. Kalau sekarang kan bahan tutorial itu tinggal pilih. Nah, sehingga kemampuan memilih dan memilah itu, yang Pak Partomo tadi bilang habis banyak energi, itu punya seni. Nanti Pak Bambang tolong ceritakan juga itu. Dia itu kata kuncinya sih aktif dan progresif. Jadi inisiatifnya itu intrinsik. Artinya datang dari diri sendiri mandiri. Tapi bukan seorang diri juga bukan mengasingkan diri. Bukan itu poinnya. Karena kalau itu poinnya, terlalu banyak informasi yang nanti lepas begitu saja, atau di saat yang sama, terlalu banyak informasi yang datang numpuk tanpa clarity, maka dia jadi useless. Nah, kemudian ini evaluasi diri. Sebelum ujian, ini pengalaman saya 5-6 tahun terakhir, ketika sering ngobrol sama teman-teman yang nulis tesis ya, nulis tesis. Dia bilang begini, sebenarnya Pak, nggak susah ya kalau kita mau UTS, UAS, karya ilmiah, tugas akhir, maksudnya tesis ya. Tapi yang susah itu dia nggak siap jiwa raga. Contoh, dia mau UTS, misalnya benturan sama jadwal kerja. Dia mau UAS atau karya ilmiah, apalagi tugas akhir, tesis, apalagi disertasi gitu ya. Jadi, saran saya dari diskusi beberapa teman itu, sebelum kita diuji orang lain, relakan diri diuji diri sendiri. Nah, kalau kita sendiri pun nggak yakin, misalnya kita disuruh nulis artikel, kemudian artikelnya harus terbit di katakan jurnal tertentu sebagai syarat untuk lulus S2 misalnya gitu. Kalau kita sendiri saja pun nggak yakin itu terbit, ya nggak usah ikut ujian, bereskan dulu gitu loh. Bagaimana cara membereskannya? Baca, tulis, ikut lagi tutorial. Diulang-ulang seperti itu, repetition. Jadi di sini kan ada kutipan nih, di mana tadi ya? Practice make perfect. Di mana saya buat? Ini dia. Practice makes perfect. Supaya nanti pada akhirnya kita itu sudah seperti bernapas yang namanya menulis dan belajar itu. Itulah kira-kira teman-teman sekalian, apa yang bisa menjadi basis yang dimaksud dengan gemilang di satu sisi, kemudian di sisi lain ada belajar online, kemudian di sisi lainnya di era digital. Nah, saya akan tutup sesi yang ini untuk nanti kita diskusikan. Ada kutipan bagus nih. Mau mengetahui dunia, baca. Mau diketahui dunia, tulis. Dan dua-dua gratis nih sekarang nih. Asal kita itu tahu ku tahu yang ku mau. Itu kalimat dari Pak Bambang itu. Nah, kemudian untuk menyemangati kenapa harus belajar lagi dan sebagai pembelajar sepanjang hayat, jika leluhur kita bukan bangsawan, artinya warisannya kecil, jangan-jangan nggak ada, bukan cendekiawan, nggak bisa punya hak royalti karena bukan penulis, bukan pahlawan, nggak digaji pemerintah, bukan hartawan yang hartanya banyak, bukan begawan juga yang kalau ngomong dibayar, atau rupawan bintang film, maka jadilah penulis dan pembelajar sepanjang hayat. Kira-kira itu Mas Bambang dan teman-teman sekalian. Saya kembalikan ke Pak Partomo. Sebelum Pak Bambang, saya minta waktu 1 menit dong. Ya, Oke, silakan. Terima kasih. Pandemi ini seandainya terjadi 20 tahun yang lalu, ya, mungkin benar-benar jadi nasib takdir atau kutukan yang 100% terkait dengan belajar dan lain-lain. Nah, tapi untungnya terjadi 2020. Jadi menurut saya memang kutukan itu tidak 100%. Ya. Memang ada kendala-kendala, ada kesulitan-kesulitan. Ya. Tapi justru Pak Bambang dan Pak Oki ini memberi orientasi untuk itu menjadi tantangan, solusi, bahkan menjadi kesempatan. Nah, kebetulan saya memang sudah lihat, baca materinya Pak Oki dan Pak Bambang itu memang integral ya, sinkron. Kalau Pak Oki itu lebih ke teknis ya, tapi kalau yang Pak Bambang nanti akan menjelaskan lebih ke strategi, sikap bagaimana mengelola menjadi bagian dari zaman digital terkait dengan pembelajaran. Saya kira itu komentar saya. Silakan Pak Bambang, dilanjutkan.
Ada komentar lain, Pak Laswan, Pak Stanis, Bu Puji? Ada? Sementara belum, Pak. Masih menyimak dulu deh. Oke. Kalau belum, ya mari kita lanjutkan. Ya, mari kita lanjutkan. Saya akan sharing yang sederhana saja. Ya. Kalau sekarang itu saya bilang tadi bahwa materi online itu demikian banyaknya di internet. Masalahnya adalah kita tinggal mencari bagaimana atau apa yang ku mau ini. Nah, otomatis kalau kita agar supaya kita tahu apa yang ku mau ini, ya tentunya kita harus punya literasi terhadap kondisi dunia. Contoh, kalau nanti masa depan itu ataupun sekarang ini, misalnya jenis-jenis pekerjaan yang sifatnya itu fisik, gitu, banyak berubah atau bahkan tidak laku lagi, ya kita jangan mengambil yang seperti itu. Gitu. Contoh, dengan revolusi industri ini kan jadi robotik tuh. Robotik dengan penggunaan artificial intelligence, kemudian Internet of Things dan sebagainya, di mana semua pekerjaan ada aplikasinya. Ada aplikasinya. Misalnya keuangan, sekarang udah ada aplikasinya keuangan itu. Nah, lalu kita kemana dong kalau kita akan memilih berkarir ataupun yang menunjang pekerjaan-pekerjaannya kita, atau yang nanti pekerjaannya masih ada. Contoh, misalnya yang nanti harus dicari itu ya. Misalnya itu digital marketing itu nanti akan dipakai atau dicari banyak. UX, user experience, itu akan dicari banyak. Lalu kursus-kursus yang terkait sama sama IT. Ya kita harus nyari belajar yang kayak gitu. Termasuk bisnis juga gitu. Bisnis juga harus yang terkait dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, di dalam belajar online itu, kalau kita sudah tahu apa yang kita mau, karena belajar online ini merupakan cara yang fantastik untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan yang unik dan fleksibel. Unik itu artinya sesuai dengan kebutuhannya kita, yang masing-masing orang berbeda. Fleksibel bisa dicari atau bisa dipelajari kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Dengan segala kelebihan dan kesempatan yang memungkinkannya. Mungkinkannya banyak sekali. Sekarang mau belajar, kasarnya gini, mau belajar bagaimana merakit bom nuklir saja bisa. Asal kita tahu di mana tempatnya dan bagaimana kita mencarinya. Itu yang pertama. Jadi opportunity untuk bisa belajar itu luar biasa kalau zaman sekarang. Dan tidak perlu ijazah. Jadi hilangkanlah kasarannya hal-hal untuk mencari ijazah. Ya. Karena contoh sekarang gini, kita beramai-ramai sekarang pengen jadi pegawai negeri. Suatu saat pegawai negeri itu hilang sedikit, seandainya masih ada pun juga sedikit. Kenapa? Efisiensi. Semuanya nanti akan masuk kepada aplikasi, ya. Semuanya nanti akan dikelola dengan digital, ya. Sehingga kasarannya, mohon maaf nih bagi para pegawai negeri ataupun yang sekarang baru diangkat, itu Anda bisa hilang sama sekali itu. Ya. Nggak usah jauh-jauh, pegawai BCA saja. Back office itu padahal hampir sepertiga dari semua karyawan di suatu bank. Hilang. Kemarin itu biasanya menghilangkan back office. Kenapa? Udah digantikan dengan otomatis. Jadi semua orang masuk ke marketing. Kita perlu ya nanti kapan-kapan lah. Nanti kapan-kapan kita bahas. Mana-mana saja pekerjaan yang hilang, mana saja pekerjaan-pekerjaan yang tumbuh. Ada satu. Lalu terhadap komentarnya Pak Partomo tadi, kita ini akan memilih yang seperti apa? Itu kemungkinannya juga gitu.
Artinya kemungkinannya itu adalah gini, jangan mempelajari hal-hal yang nanti pada 2-3 tahun yang akan datang itu akan hilang gitu. Percuma gitu. Kita mempelajari kayak gitu itu percuma karena kemudian nggak kepake. Lalu yang berikutnya, sukses dalam belajar ditentukan oleh habit, ya, oleh kebiasaan belajar dan metode belajar. Jadi habit dan strategi. Dan metode belajar itu bukan kemampuan alamiah. Jadi nggak ujuk-ujuk orang itu cerdas, enggak. Orang cerdas itu orang yang bisa mengelola metode-metode dan punya kebiasaan bagus, cerdik. Ya. Cerdik itu positifnya, itu negatifnya ya licik. Jadi kita harus punya hack-hack. Hack-hack itu apa ya? Sekarang itu zaman hack itu. Kunci-kunci. Langsung akal-akalannya. Nah, dalam mempelajari ataupun belajar online itu ada 5 yang penting. Yang pertama itu adalah strategi belajar. Yang kedua itu kesehatan diri, fisik dan mental. Fisik itu ya kita nggak akan bisa belajar lah kalau badan kita juga sedang sakit ataupun mental kita. Yang ketiga itu adalah mengelola waktu. Yang keempat itu adalah ini kita harus bergaul yang tadi Oki bilang itu adalah kita sendiri tapi kita tidak sendirian. Jadi ada komunitas, ya, kita ada interaksi pembelajaran sosial, kita bikin kelompok walaupun itu virtual, kita bikin diskusi, bikin komunitas, ya, dan itu menjadi menjadi environment, menjadi lingkungan kita yang mendukung kita. Ya. Yang kelima ini pengelolaan itu kayak yang tadi itu, kita ya harus menguasai, harus literate terhadap. Kalau kita biasa menggunakan Zoom ya Zoom. Kalau kita biasa bergaul dengan YouTube ya kita harus ngerti pengelolaan YouTube dan sebagainya. Nah, strategi belajar ini karena variasi konten dalam online itu sebetulnya hanya sedikit ya, artinya variasinya itu hanya nonton, membaca, mendengarkan, mengerjakan tugas, ada kuis, ada evaluasi, ada tes. Nah, hanya itu aja. Lalu mengembangkan keterampilan mengingat, mengulang, dan beradaptasi. Nah, jadi jangan hanya mengingat dan mengulang dan beradaptasi. Ini harus dikaitkan ataupun harus dikembangkan menjadi mengevaluasi, menerapkan, mengevaluasi, menganalisis, lalu melakukan penciptaan. Nah, dalam strategi belajar itu ada 3. Yang satu itu adalah kalau kita melihat sesuatu, nonton, membaca, atau mendengarkan ini, gimana supaya nempel? Satu, itu praktekkan secara berulang. Praktekkan ya, bukan dengarkan videonya gitu. Karena ternyata itu dari riset itu, walaupun itu mendengarkan video berkali-kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, ternyata itu tidak membawa kemana-mana. Jadi hati-hati. Dengan konten-konten bahasanya video ataupun bacaan. Jadi bukan mengingat, tetapi mempraktekkan konten yang ada di situ, lalu mengaplikasinya dalam konteks dan merefleksikannya dalam kondisi yang baru. Nah, syukur-syukur kalau kita bisa mengkoneksikannya dalam kehidupan nyata. Itu pasti nempel. Pasti nempel. Karena jadi bukan pengingatan. Nah, dalam praktek sekarang ini demikian banyak materi online, guru bahkan murid, yang hanya sekedar mengingat, nonton, kemudian divideokan, meniru. Meniru itu tidak akan membawa pengertian atau tidak akan membuat mengerti. Jadi ini harus dirubah ini kalau dalam sistem online learning ini harus dirubah. Lalu strategi yang kedua adalah video ini. Kalau video terekam, ya ini harus di-post, misalnya 15 menit, di-post, tulis ringkasan,
Kalau itu live video atau bisa diulang, post juga. Nah, kalau itu live, jangan mencatat, malah justru. Kenapa? Kita fokuskan kepada pendengaran dan berpartisipasi. Jadi kalau ada pertanyaan, langsung ngacung duluan. Nah, di kita ini di dalam ya misalnya webinar ataupun yang interaktif, ini kita tidak memanfaatkan itu. Padahal teknik bertanya itu sebetulnya sepele. What, when, who, where, how, why, itu tinggal kemukakan saja. Itu teknik bertanya yang paling sederhana. Lalu yang ketiga, ya, supaya nempel di kepala kita ini adalah manfaatkan tugas kelompok. Kenapa tugas kelompok itu? Tugas kelompok itu memberikan kesempatan mendengarkan pandangan dari perspektif yang berbeda. Nah, kalau dari mendengarkan dari perspektif yang berbeda, kita selalu ngomongnya gini nih. Nanti kalau kita mulai kumpul-kumpul, mari kita samakan perspektifnya kita. Ah, itu kesalahan fatal. Jadi belum apa-apa sudah harus disama-samain. Justru perbedaan pandangan ataupun perspektif yang berbeda inilah yang menjadi ingredient yang bagus ya, untuk memahami materi. Itu lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan mendengarkan video berulang-ulang, hafal tapi on, ya, bisa meniru tapi tidak paham yang dia tiru. Ya. Ini sulit untuk meningkatkan kalau di taksonomi Bloom itu menjadi analisis, ya, menjadi pemahaman, menjadi penerapan, menjadi kreasi sampai ke atasnya, sampai menciptakan itu sulit. Ini sebetulnya harus menjadi perhatian bukan hanya pembelajar, ya, tetapi juga orang yang bikin. Makanya sebetulnya suatu saat saya ingin mengusulkan kita cari deh atau kita bikin deh panduan bagaimana menyelenggarakan pembelajaran online. Ya. Yang kedua itu adalah jaga diri, kesehatan fisik ataupun mental. Kemukakan kebutuhan belajar karena ini adalah fleksibel. Jadi online itu adalah bagusnya itu adalah fleksibel dan unik. Ya. Kita harus punya kemampuan untuk mengemukakan saya tuh butuhnya ini. Saya tuh butuh praktek ini. Ya. Jadi dengan kata lain itu kita membuat ingredient sendiri. Ku tahu apa yang ku maunya itu. Ya. Jadi inilah gunanya untuk kita supaya bertemu dengan instruktur. Ya. Dan instruktur online itu saya yakin mereka akan siap dan mau membantu ini supaya fleksibel. Yang kedua ini teknik belajar, ya, learn how to learn itu jangan dihajar terus, cek 3 jam, mati itu. Ya, cukup setengah jam berhenti, ya, setengah jam berhenti. Kalau setengah jam terlalu capek, 15 menit berhenti. Ya, tapi setengah jam lah, rata-rata setengah jam sampai 1 jam berhenti 15 menit. Itu yang disebut teknik Pomodoro. Berhenti sejenak. Berhenti sejenak itu Anda bisa jalan-jalan, itu bisa bercanda-bercanda dulu, itu keluar ruangan dulu, tetap belajar. Ya, tapi berhenti sejenak. Lalu yang ketiga adalah jaga kebiasaan yang sehat. Karena otak itu sama dengan tubuh, memerlukan latihan dan istirahat. Ya. Di halaman berikut adalah soal time management. Time management itu sebetulnya sama dengan bukan time, tapi energy management ataupun self management. Jadi mengelola diri sendiri, mengelola energi kita sendiri. Ya. Manfaat terbesar dari belajar online itu adalah fleksibilitas, namun juga merupakan challenge. Kenapa? Karena memerlukan disiplin diri yang tinggi. Nah, kita harus ajarkan itu yang namanya disiplin diri itu. Ya, kita harus latihan.
Itu yang pertama. Yang pertama adalah jaga batas waktu, jaga deadline. Kalau misalnya seminggu sekian hari, seminggu sekian jam, satu harinya sekian jam, satu minggu totalnya sekian jam. Ya. Dua, minimalkan gangguan. Ya, minimalkan gangguan ini bisa fisik ataupun digital. Yang bahaya itu digital. Ya, kita maunya istirahat, terus kita lihat YouTube, lupa. Ya, terus bablas kita kemana-mana, browsing kemana-mana. Ya. Kalau fisik sih gampang, tinggal masuk ke kamar ataupun ke ruang tertentu ya. Lalu yang ketiga itu adalah tentukan batasan belajar. Ya, buatlah moduler. Jadi moduler, nonton video moduler. Kalau ada kuis moduler. Ya, kalau ada bahan-bahan ajar yang lain, misalnya bacaan dibikin moduler. Kalau kita perhatikan, ya, online courses ataupun mata pelajaran ataupun mata kuliah online harusnya terpecah-pecah di dalam chunk, di dalam potongan-potongan yang bisa dimakan. Dan jadi gini, jadi jangan misalnya printed material itu satu modul ditelan, ya, satu video 1,5 jam apa 2 jam, itu mati kita. Itu harus dipotong-potong kecil-kecil, harus dipotong kecil-kecil. Ya. Apalagi kalau zaman sekarang, anak-anak sekarang itu tidak mau dia belajar sejam 2 jam, ya, maunya 15 menit, 20 menit. Ya. Lalu komunitas dan pembelajaran sosial. Nah ini kita tetap keep in touch dengan instrukturnya kita, keep in touch dengan teman-temannya kita secara virtual, itu bertemu dan berinteraksi. Jadi bikin kelompok-kelompok, bikin komunitas-komunitas, bikin network, social network, bikin virtual study group. Ya, berikan dan harapkan penghormatan. Artinya gini, kalau kita janji jam 5 ya jam 5 kumpul, ya jam 5 beneran kita kumpul. Apapun yang terjadi. Nah, kayak gitu. Nah, ini harus dilakukan karena ini adalah menjadi environment. Yang kelima adalah pengelolaan. Ya, cari informasi-informasi yang relevan yang mudah diakses itu sudah disiapin. Ya. Kalau kita misalnya ada video, ya, kita siapkan di apa namanya itu di desktopnya kita itu siapkan. Jadi tinggal masukin. Atau tadi Gorky bilang harus ada linknya. Wah, itu wajib link itu. Kalau materi nggak ada linknya itu jadul, itu materi tahun 70-an itu kayak sama dengan apa catatan apa namanya stensilan. Ya. Lalu siapkan teknologi yang diperlukan. Jadi kita harus Zoom, ya kita harus menguasai Zoom lah. Ya. Kita harus menguasai Zoom, kemudian apa Google Meet dan sebagainya. Ini banyak ini. Lalu meminimalkan ketersediaan pada WiFi. Jadi kalau bisa itu di-download, bisa kita pelajari sendiri. Ya. Lalu ini hati-hati dengan tugas. Tugas itu harus ada di save. Jadi kalau suatu saat ditanyain lagi itu kita udah siap. Nah, seandainya hilang di jalan kita kirim emailnya nggak keterima, ada kita kirim lagi. Jadi saving ini perlu karena ini kerjaan banyak. Ya. Nah, terakhir adalah ada 8 tips untuk belajar online. Yang pertama itu adalah tentukan target harian. Ya, target harian kita mau jam berapa sampai jam berapa, kita harus memisahkan diri. Siapkan tempat khusus untuk belajar, entah di sofa, entah di kamar tidur, apa di ada juga sebagian yang senangannya belajarnya di WC, ya, atau di hutan atau di mana di taman. Ya. Jadwalkan waktu belajar pada kalender ini supaya tidak lupa. Jaga kita tetap handal. Artinya dideklarasikan. Saya akan finish materi saya dalam jangka 1 bulan. Ya, lalu saya membuat jadwal dari 1 bulan. Ya. Kemudian secara aktif mencatat. Ini karena harus berhenti, catat, rangkum. Gabung dengan kelompok diskusi. Ini jangan pemalu. Ya, jangan pemalu. Ya. Jadi kita
Kasarannya gini, kadang-kadang kita harus berkenalan dengan orang yang asing sama sekali. Langsung aja tegur, jebret. Saya Bambang, namanya ini, saya sedang belajar ini. Maukah Anda berkelompok dengan kami dalam melakukan tugas-tugas ini? Nah, jadi langsung direct, jangan pemalu. Lakukan satu hal dalam satu saat. Artinya gini, jangan nyambi. Multitasking itu luar biasa. Multitasking itu luar biasa, tapi itu tidak bisa dilaksanakan. Kenapa? Otak kita itu ternyata itu tidak bisa mengerjakan 2, 3, 4 sekaligus dalam satu saat yang sama. Ya. Jadi multitasking itu nice to talk, ya, tapi dalam praktek berat. Mendingan kita fokus lalu execute. Gitu. Ya. Yang ke-8, beristirahatlah pakai teknik Pomodoro itu. Ya, Pomodoro itu kalau kita belajar mempeng misalnya, udah selesai 1 jam berhenti 15 menit atau setengah jam tadi 15 menit. Saya sih kalau sedang asik bisa 2 jam berhenti. Kalau rodo gaugahan biasanya lebih pendek, setengah jam. Kadang-kadang 15 menit berhenti lagi karena memang malas aku ngerjainnya. Karena susah. Tapi teknik Pomodoro ini atau berhenti sejenak ini luar biasa di dalam teknik belajar. Ya, kasarannya kita bisa belajar apapun dalam kondisi apapun, dimanapun, itu sesuai dengan keinginan kita. Nah, terutama untuk yang tua-tua, ya, ini pakailah otaknya kita sampai akhir hayat. Ternyata otak itu beda sama tubuh yang lain. Nah, otak itu tidak mengenal tua. Ya. Bahkan riset terakhir itu 60-an sampai 70-an itu sedang puncak-puncaknya. Ya. Nomor 2-nya adalah 60 ke 70. Nomor 3-nya malah 50 ke 60. Kan aneh. Ya. Boleh jadi 40 dan sebagainya belum puncak. Oke, ya. Jadi itu yang bisa disampaikan. Mari kita diskusikan. Mari kita diskusikan. Ada komentar dari siapa lagi? Mbak Saya Puji. mau Ya. ngasih tanggapan, komentar, dan mungkin nanti juga untuk ditanggapi Pak Bambang dan Pak Uki. Ya. Sebelum memberi kesempatan yang lain, teman-teman yang lain menyiapkan itu. Jadi kita memang sebenarnya beruntung. Atau tadi istilahnya itu kutukan itu tidak 100%. Pandemi ini terjadi ketika teknologi online itu sudah sangat canggih. Nah, tadi Pak Bambang dan Pak Gorky itu memberi semacam orientasi, memberi perspektif yang ideal, yang seharusnya, dan lain-lain. Ya. Perangkatnya, sikapnya, dan sebagainya gitu. Bukan hanya dari gelap gulita menjadi sedikit agak remang-remang, tapi cukup terang. Ibaratnya lampu model sekarang itu 10 watt sudah terang gitu ya. Nah, tapi justru masalahnya adalah ada gap, ada kesenjangan ya, antara harapan tadi, orientasi yang ideal tadi dengan realita. Nah, contoh kalau saya kaitkan dengan Pak Bambang tadi ya, dalam praktek online, belajar online itu kan pasti ada diskusi. Ya kan. Nah, kalau Pak Bambang tadi jangan video itu hanya dilihat 10 kali ya harus, kalau tidak dipraktekkan ya nggak nyantol. Ya kan. Nah, dalam diskusi itu sebenarnya kan saya selalu bilang bahwa pertanyaan ini hanya pembuka pintu. Jadi jangan menjawab pertanyaan ini seperti pertanyaan ujian, semua sama. Ya, ibaratnya ballpoint itu misalkan ini ada yang jawab merah, ada yang jawab panjangnya sekian. Nah, itu saling melengkapi diskusi, tapi faktanya, kenyataannya copy paste. Nah, akibatnya apa? Diskusi secara formal, secara nominal 100%. Tetapi capaiannya atau realitanya berapa?
Nah, jadi ya kalau saya ringkas tadi ada gap, ada kesenjangan antara realita dengan idealnya tadi itu, sehingga realitanya itu kan orang ya. Ada dua, orang dan lingkungan sarana. Nah, sarana juga begitu. Itu videonya diputer dong. Apalagi 10 kali. Pak, saya hanya punya HP, pulsanya terbatas. Jadi saya hanya bisa download materinya. Tetapi kalau diminta berulang-ulang lihat video, ya mohon maaf gitu. Oh, saya baru sadar. Nah, itu tidak terjadi pada saya karena saya di rumah saya ada WiFi. Nah, itu salah satu contoh gap tadi ya. Tapi intinya ya, ada antara permintaan dan penawaran, kalau saya sebut begitu, itu ada disequilibrium. Nah, kalau misalkan ini jualan martabak, ya, itu kan ada martabak standar, ada telur 2, ada telur 5, ya kan, bahkan ada yang telur unta. Tapi kalau pendidikan kan susah. Jadi ada keterbatasan semangat, ya, kesadaran belum ada, apalagi berbuat konkret, tetapi juga sekaligus kadang-kadang lingkungan dan prasarana itu terbatas. Nah, bagaimana menjembatani itu? Ya, itu aja. Kira-kira seperti itu. Kalau ya memang ada, ya selalu ada gap. Ya, tetapi gini, ya, ada usaha-usaha pemerintah, misalnya dengan membuat tol, apa itu namanya, tol langit. Tol langit itu memungkinkan bahkan di remote area sekalipun ada bisa diakses internet itu. Ya. Sekarang ini. Itu pun masih ada masalah dengan keterbatasan itu pulsa itu pun WiFi itu. Ya memang idealnya adalah tempat-tempat yang remote ini harus menjadi perhatian, baik itu misalnya institusi atau sekolah, ya, ataupun pemerintah. Ya, karena ya otomatis ya, namanya juga menggunakan teknologi, tapi kalau mikirnya masih ekonomi ya memang nggak bisa. Tapi masalahnya adalah gini, kita ini suka tidak suka ya harus seperti itu, karena kalau tidak makin ketinggalan. Satu, ya. Yang kedua, yang di kota-kota itu kita punya unlimited resources yang luar biasa. Kasarnya gini, Anda mau belajar apapun, mau belajar ngelas kek, atau pertanian anggur kek, membuat desa wisata kek, gitu, membuat bumdesnya supaya jalan kek, ya, itu banyak resources. Yang penting itu adalah itu, ku tahu yang ku mau itu. Ku tahu yang ku mau. Lalu himbauan terutama kepada para pendidik. Para pendidik itu guru-guru yang sekarang ini suka tidak suka harus bergelut dengan dengan zaman digital ini, dengan online ini. Dia harus membuat materi online. Itu idealnya ada panduan. Ada panduan. Mudah-mudahan kita bisa bikin panduan itu. Dan kita seminarkan gini aja, kita webinarkan gini aja. Soal nanti ada yang nonton apa yang nggak nonton itu nggak penting. Caranya gini, kita berbuat baik, ada teknik, ada materi, ya kita lemparkan gitu aja. Karena saya prihatin, kita tuh tidak kasarannya gini, kita ini dibiarkan gitu loh, mencari-cari sendiri. Idealnya sih institusi yang memang menyelenggarakan online ya, kayak BINUS, kayak UT gitu, itu memberikan panduan. Tapi kalau tidak memberikan panduan ya siapapun lah. Itu.
Itu Pak Tom, komentarnya? Pak, saya mau berkomentar. Ya, silakan. Ini sih diskusi ya. Nah, tahu saya kekurangan dari kita belajar online, kita tidak bisa, itu susah sekali untuk kayak mencari tahu. Karena semuanya itu berdasarkan online. Kadang kita perlu dianya jauh, terus dianya pas lagi nggak online. Dan kadang guru menerangkan juga, kadang ada yang langsung nyambung, ada yang tidak. Nah, itu cara mengatasinya gimana ya Pak? Oke. Pak Gorgi ada komentar dulu? Kadang-kadang nyambung, kadang-kadang nggak nyambung. Itu mic-nya. Oke, ya. Saya ke Mbak Puji dulu ya. Gini, mungkin agak berat di awal ya. Dan selalu memang kalau di awal itu berat. Ya. Yang namanya belajar, kalau dulu namanya kan belajar jarak jauh dulu ya. Kemudian basisnya mandiri. Kalau sekarang kan kita nyebutnya pembelajaran online. Tetap mandiri juga ternyata basisnya. Nah, oleh sebab itu ya, ada 4 tahapan yang kita harus ikhlas dalam batin kita sebagai pembelajar mandiri. Yang pertama itu, kita akan bisa mendapatkan keadaan atau harapan yang ideal. Tadi itu loh yang Pak Partomo bilang, ada kesenjangan antara asa dengan realita. Atau harapan dengan fakta tadi ya. Itu bisa kita terobos, nanti hasilnya ideal. Itu yang pertama. Bisa juga cuma optimal. Bisa juga maksimal, bisa juga minimal. Yang sering kita lakukan dalam konteks yang tadi Pak Bambang barusan bilang itu dibiarkan, abaikan, pengabaian, itu yang disebut dengan abal-abal kalau zaman sekarang. Nah, apa yang kita sebagai mahasiswa pembelajar mandiri, apa yang harus dilakukan? Intrinsic control sama intrinsic motivasi itu nggak boleh mati apapun keadaan di luar. Karena begitu mati, kita ikut abal-abal. Nah, harusnya ya, setiap orang yang kuliah di UT mau lulus mau enggak, ini sikap-sikap seperti itu ada. Artinya, bisa kadang-kadang dia dengan belajar mandiri atau jarak jauh atau daring atau online itu mendapatkan yang ideal, alhamdulillah. Bisa juga optimal, bisa maksimal, bisa minimal. Nah, kalau untuk minimal ini, itu kendalinya ada di kita. Ikhlaskan itu. Nah, itu tentang tadi bagaimana soal mencari tahu. Sama kalau tidak bersedia di sana. Kalau misalnya Pak Puji, saya jadi pembimbing ya, saya jadi pembimbing Pak Puji. Pak Puji datang, pas bisa, lengkap, dapat A. Kan cuma begitu doang kan. Pas bisa, tahu-tahu nggak dapat A. Kenapa? Jaringan nggak ini, itu segala macam, ikhlas aja, biasa-biasa aja. Tetapi, apa yang Mas Bambang tadi bilang itu, ku tahu yang ku mau, itu jangan berkurang. Jadi kita boleh saja, gagal mencapai target. Tapi targetnya jangan dirubah, caranya yang dirubah. Itu yang disebut tadi critical thinking, creativity, communication, collaboration. Mandirilah soal konteks, soal kontrol dengan motivasi. Itu harus mandiri kita. Tapi jangan mengasingkan diri, jangan juga ngerjain sendiri gitu. Jangan, carilah kelompok komunitas tadi itu yang Pak Mas Bambang sebutkan. Nah, dari sini Pak Partomo, saya pindah ke ini ya, saya pindah ke Pak Partomo. Sebenarnya ya, yang perlu dilakukan pembelajar mandiri, ini pengalaman saya, mungkin cocok 100%, mungkin enggak dengan teman-teman. Sebenarnya kita tuh nggak perlu menjawab pertanyaan sebenarnya. Yang kita perlukan itu menyelesaikan masalah. Kecenderungan semua orang itu mencari jawaban, peduli amat menyelesaikan masalah atau tidak. Itu yang saya sering sebut itu ngambang. Nah, kalau ngambang itu, jangan salahkan eksternalnya saya sebagai pembelajar mandiri. Yang harus saya salahkan, maksudnya saya harus membetulkan diri adalah, bagaimana caranya saya ini bisa mencapai yang saya tuju, peduli amat kamu ada apa enggak. Nah, kadang-kadang kan dalam penyataan, dalam pembelajaran. Begitu misalnya, katakan saya udah guru besar, Bu Puji, atau teman-teman lain, atau Pak Jen misalnya, atau Pak Bambang gitu, jadi sungkan sama saya kan. Kenapa mesti sungkan? Biar profesor, biar enggak juga makanannya tetap aja itu kan ayam geprek, kalau ayam geprek kan. Nah, jadi sebenarnya yang mau dilawan itu adalah sebagai pembelajar mandiri sepanjang hayat, yang mau dilawan itu adalah ku tahu yang ku maunya itu, baru rumus kedua Pak Bambang dipakai. Pede aja. Nah, nanti alam semesta itu punya mekanisme sendiri untuk menolong orang-orang yang dia tahu mau kemana, karena apa, dengan cara apa, kapan, dan dengan siapa. Kemudian nanti akan datang infrastruktur yang melengkapi. Kenapa harus begitu? Kan itu pertanyaannya. Mau zaman dulu Pak Partomo, kan Pak Partomo tadi bilang, kalau itu terjadi 20 tahun lalu, kayaknya mandek pendidikan. Enggak juga.
Saya udah pernah ceritakan di sesi yang lain bahwa sampai hari ini yang belum musnah spesies di dunia itu tinggal manusia. Kalau spesies lain sudah ada yang musnah. Misalnya dinosaurus kalau kita percaya. Dan pohon-pohonan lain yang raksasa-raksasa. Nah, apa yang membuat mereka itu tidak bisa survive dalam tanda petik kecuali manusia? Karena memang anugerah yang diberikan kepada manusia untuk mengedok yang namanya turbulence tadi itu, yang tanpa tondo-tondo itu memang cuma ada di manusia. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau kita begini-begini terus, apakah spesies manusia ini masih bisa bertahan? Kan itu pertanyaannya. Jadi yang tadi Pak Partomo bilang, kalaupun tadi misalnya terjadi 20-25 tahun lalu lah katakan kayak begini, nggak akan macet juga. Karena insan yang paling yang tingkat adaptability-nya paling tinggi itu kan cuma manusia sebenarnya. Cuma manusia juga yang membuat alam semesta ini memberi ancaman kepada manusia kita ini juga yang menjadi tanpa tondo-tondo. Nah, jadi kalau saya ditanya, motong sedikit ya. Motong sedikit supaya nggak lupa ya. Tadi itu ada yang menarik. Walaupun profesor, makanya kan tetap tahu geprek. Iya kan? Ya. Walaupun mestinya dapat A, tetapi karena ada gangguan teknis dapat B. Nah, itu sebenarnya menurut saya itu kita belum bisa membedakan antara nominal dan real. Ya. Nah, jadi profesor, status, tua, muda, kemudian nilai 100, nilai 70 dan sebagainya itu kan nominal. Ya. Iya kan? Ya. Nominal itu beda dengan real. Misalkan begini ya, kalau dalam ekonomi ya, gajinya naik 10%. Tapi harga-harga inflasi juga naik 10%. Tapi realnya sama. Jadi kalau Pak Oki itu tadi nominalnya mungkin memang pakai jas, pakai profesor dan sebagainya. Tapi kan sebenarnya sama orangnya, jadi nggak usah takut. Nah, demikian pula yang tadi itu mestinya dapat 100 karena ada karena ada gangguan sehingga teknis dan sebagainya sehingga hanya dapat 70, itu hanya formal. Ya. Nah, kita ini perlu membedakan, menyadari antara formal dan real, antara nominal dan real. Sebenarnya memang nggak ada masalah. Betul. Misalkan dalam keadaan lapar, ya, realnya itu perut kita kosong, jadi nggak usah milih mau tahu, mau bakmi atau mau steak. Yang penting masuk dulu supaya bisa sakit perutnya hilang gitu loh. Nah, balik ke Bu Puji tadi itu yang mau saya maksud Pak Partomo, yang saya ke Bu Puji. Jadi kalau kita biarkan lokus eksternal itu mengontrol kita, maka kita jadi kalah. Arti kalah itu secara emosional pribadi ya, arti kalahnya itu adalah saya seolah-olah nggak mencapai tujuan saya. Itu menjadi berat. Pembelajar mandiri bukan itu ukurannya. Ukurannya, ku tahu yang ku mau pede aja lagi. Kemudian kalau katakan tumbanglah, gagal begitu. Bangun aja lagi, emang kenapa gitu? It's matter of time kok. Nah, cuma kita harus pintar-pintar mendamaikan tuntutan hati kita untuk jangan kecewa. Karena kalau kita kecewa, itu mentalnya itu bobrok. Mental yang bobrok itu tadi di butir kedua Mas Bambang yang bagian pertama, itu kan mengganggu fisik. Jadi tadinya tahan 30 menit nonton misalnya gitu. Tinggal 10 menit sambil misu-misu. Jadi kacau. Ya. Nah, sayangnya Pak Uki, ya, nggak ada pil yang dapat merubah, menyamakan antara pengertian nominal dan real tadi. Ya kan? Sayangnya nggak ada pil. Yang ada itu hanya himbauan-himbauan, diskusi-diskusi semacam ini, ya enggak? Tapi pel yang misalkan takut menjadi tidak takut, misalkan saya takut lewat kuburan, itu kan enggak ada. Mau tidak mau ya hanya diberitahu. Ya. Begitu. Sebetulnya ada. Adanya tuh gini, ya, kalau kita lama-lama bergaul ya, misalnya gini, kita harus ke LinkedIn, ya, kita masuk ke komunitas LinkedIn. Di LinkedIn itu kita bergaul dengan siapa saja dan bisa ngapain saja. Paling ada delay. Delay itu gini, misalnya tidak bisa dijawab sekarang tapi besok harinya. Tapi dalam dunia internet, dalam dunia online, itu sebetulnya antara
Ya itu tadi, antara profesor, antara orang biasa, antara siapapun itu tidak ada segregasi. Itulah kehebatannya internet sebetulnya, karena betul-betul demokratis, menganggap orang itu sebagai orang, bukan sebagai dengan segala atributnya. Ya, makanya kan bisa nembus. Misalnya gini, kita di IG aja, kita kasih komentar terhadap IG-nya Pak Presiden gitu ya. Ada pribadi bisa kita dibaca apa enggak? Mereka punya staff, padahal pasti dibaca. Jadi kasarnya gini, hindarilah atau hilangkanlah sikap-sikap minderwaardig, minderwaardigheid kompleks. Ya. Karena equal, betul-betul equal. Tidak ada yang namanya tua muda. Tidak ada sebetulnya yang namanya generation gap. Ya. Salah juga kalau misalnya generasi muda hanya belajar dari orang yang generasi muda. Salah juga. Salah juga orang tua yang tidak menganggap anak muda. Salah juga, gitu loh. Ini luar biasanya internet itu di situ. Oh, nambahin, Pak Bambang. Nah, memang betul sekali. Makanya kadang-kadang saya dengan mahasiswa itu bilang, misalkan sedang bahas manajemen pasokan, gitu ya. Saya bilang, pengetahuan saya itu terbatas, hanya gaya saya aja pura-pura bisa ngomong. Kalau kamu baca lebih banyak, saya yakin kamu bisa lebih pintar dari saya. Ya. Jadi kesempatannya sama. Hanya masalahnya juga begini. Faktanya lagi, Pak Bambang, dari 35 orang dalam satu kelas itu mungkin ada 5 yang seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang sisanya itu? Nah, kalau yang 5 itu melakukan itu, lalu jalan, itu gap-nya dalam pengertian. Jadi makanya kemarin waktu diskusi dengan Pak Jimmy mengatakan bahwa pendidikan itu kadang-kadang memperlebar jurang. Itu saya, istilah saya itu angka gininya makin tinggi gitu. Terima kasih. Ini ada satu teman Pak Partomo, Bu Emi mudah-mudahan dengar ya Bu Emi. Bu Emi ini adalah salah satu contoh pembelajar mandiri yang saya kenal. Dia itu berangkat ke Hong Kong itu sambil sekolah, sambil kerja, sambil mengelola dan sebagainya. Termasuk Mbak Puji. Itu Mbak Puji itu juga tough ini. Ini 5 tahun lalu saya ketemu, sekarang mau lulus S2 dia ini. Nah, apa yang mau saya katakan itu begini. Nanti Bu Emi sama Bu Puji tolong ditambah ya. Sebenarnya kalau dulu orang yang lebih tua dalam tanda petik bidang akademik pasti lebih pintar dari mahasiswa. Dulu. Kalau sekarang itu tidak menjadi variabel tua itu. Betul momentum, tapi bisa saja dia muda, tapi lebih cepat yang Mas Bambang bilang tadi itu, yang Pak Partomo juga bilang, baca lebih banyak. Nah, teman-teman kita di tempat lain, yang pembelajar sepanjang hayat itu di tempat lain, mungkin driving force lingkungannya dia itu membuat dia itu harus begitu, kalau nggak dalam tanda petik misalnya mate gitu loh. Nah, di kita, the curse of resources-nya, kutukan sumber dayanya itu sangat berlebih, sehingga membiarkan kemandirian kita ditentukan dari luar. Nah, pembelajar mandiri, dari riset saya paling nggak dari 2013 sampai 2017 tentang student satisfaction, student persistence, student loyalty, kemudian academic excellence, misalnya begitu, itu menunjukkan tingkat kesuksesan pembelajar mandiri itu adalah mandiri, titik, itu aja. Nah, cuma mendefinisikan apa mandiri, itu yang orang berbeda-beda. Dan biarkan dia berbeda. Contoh, ada orang, teman-teman di Taiwan dengan di Korea Selatan, kalau konteks UT ya, itu dia nggak terlalu persoalan itu nilainya berapa. Yang penting lulus. Ada kesan seperti itu. Ada juga di tempat lain, enggak, saya harus lulus dengan nilai baik. Kenapa? Kalau enggak dianggap pekerjaannya, dan seterusnya. Biarkan itu beragam. Nah, nanti biarkan dengan kemandirian masing-masing, menyocokkan dirinya supaya, kalau gitu saya nggak, kan ada orang studi itu kan harus cepat sama baik. Ya. Kan ada orang yang penting cepat, mau baik belakangan. Kan bisa begitu. Nah, ini yang didemokratisasikan. Tapi percayalah kepada saya, bahwa dari riset orang lain yang saya baca dan saya ulang itu di Indonesia, yang namanya pendidikan yang datang dari education, itu kan akar kata Latinnya, itu kan educare sama educere. Educare itu memberitahu seseorang yang tidak tahu menjadi tahu. Titik, satu hal. Itu yang terjadi sekarang, kenapa ada gap. Padahal educere, sisi lain daripada educare yang education menjadi pendidikan itu adalah kita itu
memberitahu seseorang supaya tahu apa yang dia harus tahu dan akhirnya dia tahu. Itu yang disebut ruhnya mandiri itu. Nah, kalau teman-teman pembelajar sepanjang hayat, misalnya punya spirit seperti itu dari awal, maka dia bukan akan seperti Susan Boyle, umur 55 baru terkenal. Dia bisa jadi si Tasya, umur 5 tahun sudah terkenal. Maksudnya mengenal dirinya, sehingga manfaat dirinya buat lingkungannya dan dirinya sendiri, itu nampak. Nah, saya dalam hal ini dengan yang bahannya Pak Bambang tadi itu, sebenarnya mau bilang sama semua orang, bukan orang lain siapapun itu, mau institusi, mau siapapun yang menentukan saya itu A, B, C, atau lulus atau tidak. Bukan, saya sebenarnya gitu loh. Cuma, memang di tahap awal, di semester 1, semester 2, ya apa boleh buat lah, ikutlah tutorial. Supaya apa? Get used to it. Maksudnya membiasakan diri, kan mode orang bekerja yang sambil sekolah dengan mode orang sekolah, hanya sekolah, itu kan ada bedanya. Yang Pak Bambang tadi bilang itu loh. Nah, ini yang harus kita kenali. At the end of the day, kita yang harus menentukan mau jadi apa kita gitu. Nah, mungkin Bu Emi atau Bu Uji, ini kan orang-orang yang sambil bekerja. Maksudnya itu bukan belajar enak gitu, enggak. Mereka zaman ini sekolah di Hong Kong dulu, itu kalau layar komputernya hidup, dimarahin bosnya. Kenapa? Di Hong Kong itu jam 9 listrik mati, bukan mati. Nggak boleh hidup lampu karena efisien. Lah, layar komputer kan hidup itu. Dimarahin mereka kerja, kuliah. Dan bisa gitu loh. Nah, mungkin ditambahin lah, teman-teman. Salah satu dari kemandirian itu adalah PD, percaya diri, confident. Nah, confident ini harus dibangun. Salah satu dari bangunan confidence adalah knowledgeable. Jadi memang ini kayak buah si malakama. Mau knowledge-nya dulu yang kita bangun, baru dia timbul PD-nya, ya, atau dibalik, ya, PD-nya dulu baru knowledgeable. Tapi ini sebetulnya dua hal yang menjadi satu di dalam diri orang, Nah, PD itu bukan berarti kalau saya sudah doktor maka saya ngerti segala hal. Ya, ini kebanyakan persepsi orang seolah-olah kalau saya sudah S3 maka paham segala hal. Nah, itu sangat spesifik gitu. Ya, saya itu malah kalau dalam hidupnya saya itu malah cenderung untuk jadi pemberontak terhadap establishment. Ya, itu yang menjadi challenge-nya. Ya. Nah, in the future, bukan in the future, tapi mulai sekarang sampai in the future itu, yang dicari itu adalah spesialis yang generalis. Ini misalnya spesialis nih, ada Pak Partomo misalnya ekonomi makro gitu ya. Begitu dia masuk ke satu company, ya dia harus ngerti ekonomi mikro. Begitu dia masuk ke perusahaan kimia, ya dia harus ekonomi mikro dan kimia lagi. Itu kan spesialis yang harus generalis. Begitu dia harus mikir budget, bikin budget, ya dia harus ngerti keuangan. Ya, itu spesialis yang jadi generalis, atau sebaliknya generalis yang harus menjadi spesialis. Contoh, MBA. MBA itu kan segala hal, itu generalis. Begitu dia masuk ke industri kimia, ya dia harus ngerti kimia, harus ngerti SDM, harus ngerti finance, harus ngerti tetek bengek. Jadi sebetulnya tidak ada yang namanya MBA konsentrasi SDM, tidak ada itu. Itu mengada-ada. Kalau menurut saya, itu pengkotak-kotakan. In the future itu adalah spesialis yang generalis atau generalis yang spesialis. Artinya apa? Harus ngerti segala hal in details. In details loh. Ya. Nah, PD itu dibangun dari knowledge yang sedikit demi sedikit demi sedikit. Jadi lama-lama kita paham. Bahayanya adalah kita jadi over PD, ya, belagu, ya, jadi merendahkan orang. Gitu. Ada kayak bandul gitu loh, dari nggak pede jadi over pede, dari over pede karena diajar gitu jadi nggak pede lagi, gitu loh. Ini penyakit. Inilah makanya diperlukan karakter building itu di sini, ya, dari segi kepemimpinannya, ya, dari segi skillnya, kompetensinya. Karena soft skill itu adalah basic. Contoh yang dikemukakan Oki tadi. Ya, kayak misalnya
critical thinking. Ya, critical thinking, creative thinking, analytical thinking, emotional intelligence. Ada kompleks problem solving. Jadi sekarang bukan hanya problem solving, kompleks problem solving. Bukan hanya communication, kompleks communication karena networking dan sebagainya. Itu semua itu adalah basic ataupun soft skill yang harus dipunyai sebelum dia mempelajari ataupun ketika juga mempelajari IT, mempelajari databases, data science, dan tetek bengek, mikrobiologi atau nanobiologi dan sebagainya. Itu harus dibangun, harus dibangun. Kalau kita juga mau jadi kasarannya sukses di dalam online. Online itu ada yang bayar, ada temen itu nggak suka dengan istilah dagang. Pendidikan kok dagang. Nah, innovation adalah invention kali komersialisasi. Karena kalau nggak dikomersialisasikan, ya tidak akan terjadi inovasi, hanya sekedar invention doang. Ya, itu komentar saya sih terhadap PD. Jadi kalau Bu Emi atau Bu Puji nanti, Bu Emi dulu itu kayak apa sih kemandirian dalam konteks PD tadi itu loh ya. Mungkin kalau Bu Emi lagi dengar, silakan. Saya dengar Pak. Selamat siang. Dari tadi saya juga memang tertarik untuk join sih sebelumnya. Nah, kita kalau berbicara tentang belajar mandiri, khususnya kami-kami yang alumni UT ini, mungkin lebih kepada kesadaran diri, seperti yang tadi juga sudah dibahas. Namun mungkin ini terbalik aja sih. Saya selalu mendefinisikannya begini, bahwa mandiri belajar itu sama dengan merdeka dalam belajar. Artinya bagi saya bahwa saya harus menyadari bahwa jika saya tidak belajar, maka saya akan kosong. Jika saya kosong, pasti saya nol. Kalau saya nol, ini saya kehilangan kepercayaan diri untuk tampil, untuk berbagi ke teman-teman, bahkan dandan secantik apapun akan kayaknya nggak guna, begitu hilang sudah. Nggak ada, karena apa yang mau disampaikan itu tidak ada, karena tadinya untuk pola-pola mengerti dan memahami tentang belajar mandiri ini hilang. Karena meskipun misalkan begini, sebagai mahasiswa misalnya, saya sudah pegang buku nih, saya sudah pegang modul, saya sudah mau baca. Tapi ternyata di sini, mohon maaf ada anak kecil. Jadi kembali lagi ke merdeka. Merdeka ini memang banyak orang yang mendefinisikan banyak hal. Salah satunya merdeka ya ini nih, belajar sambil mendengarkan sambil menjaga anak. Ini kan juga sebuah kemerdekaan bagi saya ini. Ini adalah sebuah kemerdekaan di mana saya bisa mendengarkan sharing bapak-bapak, kemudian juga saya masih bisa merawat anak. Nah, ini ya salah satunya. Dan dengan mendengarkan tadi saya jadi dapat bahwa ternyata banyak hal yang memang orang mendefinisikan itu berbeda-beda begitu. Meskipun sebenarnya pada kesimpulannya hampir sama, tapi memang benar juga bahwa kita mendefinisikannya itu memang berbeda-beda seperti cara saya. Mungkin kalau menurut saya ini yang saya alami di Hong Kong, dulu kan belum ada anak. Jadi mungkin saya bisa ke kafe, mungkin saya bisa kemana sesuai dengan keinginan saya begitu ya. Namun ketika mengurusin teman-teman atau berbagi dengan teman-teman, saya jadi nggak fokus nih. Kurang merdeka. Iya, kurang merdeka ini Pak. Ya. Kurang merdeka karena ada distraction. Gagal fokus Pak, gagal fokus jadi. Jadi kalau di Hong Kong ini banyak di antara kami yang selalu menyatakan bahwa kita belajar mandiri. Salah satu contoh kalau misalnya kuliah di UT selalu menyampaikan kuliah mandiri. Tetapi kata-kata ini sebenarnya menurut yang saya lihat ini hanya ini Pak, banyak yang hanya menteorikan saja, karena pada kenyataannya untuk melakukannya, untuk
melakukan kemandirian ini atau untuk mengatur waktunya dan lain-lain, ini tidak bisa sinkron dengan apa yang dilakukan, apalagi dengan adanya ya zaman sekarang ada Facebook, dunia sosial media ini, kalau kita tidak hati-hati, bablas kita. Ya, betul. Lewat. Dan dengan banyaknya informasi, webinar seperti ini, itu juga jarang yang tertarik karena juga ini sudah pada merasa saya mah sudah mungkin lebih kayak saya sudah paham, saya sudah bisa, tetapi ya sekedar hanya yang diketahui saja. Nah, kembali lagi bagi saya belajar mandiri itu tadi benar-benar bisa mengelola waktu, bagaimana caranya agar walaupun satu saja atau mendengar satu bait saja dalam sebuah cerita atau materi itu bisa dipahami, itu sudah merdeka sekali, itu benar-benar merdeka. Tapi walaupun 10 lembar, kalau hanya sekedar lewat-lewat saja, kan seringkali tuh lewat nguap tidur, ditaruh lagi. Nah, ini kemerdekaannya itu sudah merdeka, tapi ini ya asal lewat aja, asal baca aja begitu. Nah, ya itu yang saya maksud tadi bahwa banyak yang mengerti tentang mandiri, teman-teman di sini, termasuk saya dulu, tetapi kita tidak tahu, belum tahu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan mandiri ini. Mandiri belajar, mandiri, ya utamanya di mandiri belajar, begitu Bapak. Oke. Terima kasih Bapak, mohon maaf agak-agak ada gangguan. Terlalu merdeka dengan anak ini Pak. Malah bagus Bu. Bagusnya tuh gini, anak lama-lama juga dia belajar dari orang tuanya. Oh gini toh, namanya belajar dari online itu kayak gini. Karena anak itu akan meniru orang tuanya persis, dan nanti anaknya itu juga sudah akan ada di dalam dunia digital. Jadi mereka saya percaya itu Bapak. Ya. Percaya sekali. Ya, yang saya tambahkan itu adalah gini. Tadi merdeka itu adalah harus pede. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa pede? Nah, sebelum kita bisa mengelola mengelola waktu kita, mengelola diri kita, ya, pede itu dibangun berdasarkan apa? Yang pertama itu adalah pede itu satu, knowledgeable. Jadi kalau kita semakin banyak pengetahuan, semakin pede kita. Tapi yang paling pokok itu sebetulnya di dalam hati kita sendiri. Pede itu dimulainya dari mana? Dari merasa, Tom. Dari merasa, Tom. Gini, saya merasa bahwa saya bisa. Ya, saya ulangi lagi. Saya merasa bahwa saya bisa belajar itu. Ya. Merasa ini lama-lama itu kita praktekkan. Karena mulainya dari merasa bisa. Ya. Sama dengan cantik. Saya merasa cantik. Ya, itu lama-lama dia akan berperilaku, ya, berpola, dia akan mempercantik dirinya. Gaulnya juga tidak pakai dasteran, lalu tidak bergaul dengan tukang sayur. Karena merasa bahwa cantik. Jadi penting yang namanya merasa itu. Merasa cantik, merasa pinter, merasa bisa, merasa merasa tidak bermasalah, ya. Karena mulainya adalah merasa. Contoh kayak gini. Saya sekarang masih merasa muda. Saya masih merasa bisa melakukan banyak hal, sehingga ya saya merasa muda. Jadi saya tidak merasa bahwa saya sudah tua. Kalau saya sudah tua, maka saya tidak belajar lagi. Malas saya belajar karena saya merasa sudah tua. Merasa ini adalah pokok di dalam building confidence. Ya, saya suka nyuruh kalau di dalam tatap muka ini, coba kamu sekarang berdiri di atas kursi. Ya, kalau perlu malah di atas meja. Dah, coba pandang satu kelas ini. Kamu memandang satu kelas itu rasanya apa? Wah, merasa tinggi, ya, merasa kelasnya tuh teman-temannya jadi kecil-kecil, ya, kecil-kecil. Nah, ini akan building confidence-nya dia. Ini
praktek yang sepele, tetapi kalau menurut saya penting untuk building confidence. Jadi mulailah merasa pinter, merasa cantik, merasa muda, merasa energik, merasa bisa. Ya. Jadi yang namanya umur ataupun apa, nggak ada. Contoh dulu saya sama Irland itu ada ngajar statistical process control di Batam. Ya. Saya nggak ngerti statistik, makanya saya bawa Irland. Ya. Tapi saya merasa bisa. Ya lancar-lancar aja tuh. Nah, dari pengalaman itu makanya ketika kita melakukan sesuatu dari merasa bisa itu kemudian bisa beneran, itu PD confidence itu naik tidak 2 kali itu, 200 kali. Yes, I can do that. Itu terbangun apa namanya itu energi yang luar biasa. Gitu kalau komentar saya sih. Ada lagi? Ya, saya sekarang pahami Pak, karena sekarang saya hidup di 2 negara, yang dulu memang saya pernah di luar negeri. Memang kemandirian, kedisiplinan, terus lagi kayak bagaimana kita bergaul itu sangat penting. Sekarang saya di Indonesia itu juga mungkin memang sama ya, cuman perbedaannya dari lingkungan mempengaruhi saya, lingkungan mempengaruhi kita. Dari segi ekonomi, dari segi kayak apa namanya, dari cara berpikir lingkungan SDM yang orang sini ada, itu sedikit jauh sangat berbeda. Jadi kayak kadang saya harus berpikir saya harus seperti orang sana dulu, tapi di sini saya harus menyatu. Maksudnya menyatu, bagaimana sih supaya saya diterima di lingkungan, karena mau nggak mau saya harus membaur dan ada norma-norma adat yang harus saya patuhi. Gitu. Nah, yang saya bedakan juga di sini kayak gelar itu nggak ngaruh banget. Intinya kamu harus benar-benar yang pede. Apapun harus dilakukan sebelum kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, begitu sih Pak. Jadi yang pertama memang sekarang juga dimanapun memang harus belajar online ya. Tapi itu yang saya alami, belajar online memang ada min plusnya, dan yang keduanya itu gelar tidak begitu mengaruh tapi penting. Karena terbawa oleh lingkungan dan ekonomi yang sangat-sangat rendah di sini. Terus juga culture yang benar-benar saya tidak bisa menolaknya, sama SDM yang benar-benar masih rendah. Jadi ya apa ya? Pertama memang kita harus cari pergaulan yang benar-benar harus mensupportmu begitu loh. Iya. Pergaulan itu penting karena itu adalah komunitas. Hanya gini Puji, dulu zaman saya juga masih muda, kemudian ada beberapa teman yang pergi ke luar negeri, gitu, ambil S2, S3, begitu pulang PD-nya, waduh, naiknya 200 kali itu benar. Tapi kemudian mereka over PD gitu loh. Karena orang hidup itu ada naik turunnya, jadi terima aja apapun. Nah, terus yang jeleknya itu adalah sesudah mereka pulang ke dalam negeri, ke Indonesia, gitu, mereka jadi over PD sehingga cenderung untuk berhenti. Dia menikmati dari kenyamanannya, dari gelarnya, kemudian mereka tidak belajar lagi. Itu kebanyakan orang dari luar negeri juga begitu sih Pak. Iya. Karena di sini juga kalau misalnya mau cari pekerjaan harus ada orang dalam, itu satu. Jadi mereka kalau misalnya gelarnya setinggi apapun nggak ada orang dalam agak susah. Iya. Dan itu adalah trap. Itu yang namanya middle class trap. Iya. Jadi nyaman. Makanya tetap ada gap. Gapnya besar di sini. Nah, saya tadinya kalau mahasiswa UT-nya banyak, saya mau bilangnya gini, untuk pengen supaya bergelar ngambil aja UT. Nah,
Tapi kalau untuk ilmu, ngambillah dari dunia, ya. Mau dari Coursera kek, mau dari edX kek, mau dari mana kek, ya, enggak masalah. Tapi kalau mau nyari gelar, apalagi kalau mau nyari gelar dan bisa jadi CPNS, ya kayak Pak Gorky bilang, ya kan? Ya kalau perlu IPK-nya 3. Ya. Tapi kalau kita sudah ada di situ, misalnya kamu sudah jadi pegawai negeri, lalu bangga hanya sampai di situ doang, ya tidak belajar apa-apa. Karena kenyamanan itu membuat bodoh. Ya, kenyamanan itu membuat bodoh, membuat dal. Ya, yang tidak berkembang lagi. Ini yang saya alami ya Pak. Saya dulu di Hong Kong itu benar-benar semua saya pelajari, dari mulai seni, dari mulai make up, dari mulai cooking, baking, haircut, sama UT, terus juga lagi University of the People, saya juga alami itu. Tapi ketika saya pulang Indonesia, saya down. Downnya saya nggak ada link. Yang satu, kedua memang alur kehidupan ekonomi turun. Terus kehidupan alam juga mempengaruhi, maksudnya dari kita kan nggak selamanya di atas ya Pak, itu nggak munafik. Jadi sudah di atas, turun ke bawah, jomplang. lambung saya naik. Untung nggak masuk ke rumah sakit. Nggak masuk ke rumah sakit. Saya keren, masih ada untungnya, nalar. Sadar diri kan. Udah gitu kan teman-temannya juga, saya langsung juga masuk ke Universitas Galuh kan, teman-temannya juga ada yang ekonominya masih rendah, juga masih belajar sama. Berarti udahlah kita terima aja. Apapun kerjaan saya geluti, yang penting saya kuliah selesai kan. Ya sekarang tinggal menunggu jadwal wisuda sih. Ya itu perjuangan banget. Iya. Dan enggak apa-apa gini, ya. Kalau kamu lihat di sekelilingnya itu memang masih seperti itu, ya enggak apa-apa kita menyesuaikan. Tetapi dirimu, ya, PD-mu, semangatmu itu tidak berubah. Tidak berubah. Karena udah mikirnya gini Pak, saya bayar sendiri, masa saya harus keluar, sayang kan? Ya iyalah. Terus udah gitu nggak keluar, saya gimana? Udah saya ikuti aja alurnya. Walaupun mungkin saya harus kerja kayak jadi tukang apa kek, yang penting saya tetap harus lulus kuliah gitu. Karena kita udah masuk ke jurang, ya udah basah sekalian. Malah lucu, ada temen itu dia ngambil masternya tuh 4 biji ya, dan dia nggak pernah mau jadi dokter. Jadi dia master ini, ya, tapi nggak pernah jadi dokter. Kenapa? Dia senang ilmunya tapi nggak senang jadi dokternya kok. Ya, jadi memang kehidupan di Indonesia itu harus dijalani apa adanya, Pak. Iya. Nah, untuk supaya kita PD-nya itu tidak luntur, ya kita harus bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Yang saya amati setiap saat. Jadi ketika kamu mau wangi, harus berkumpul dengan orang yang punya minyak wangi, begitu sih. Iya. Bedanya cara berpikirnya beda. Orang-orang pintar. Kalau kamu ingin kaya, ya kamu harus bergaul sama orang-orang kaya yang ngerti caranya nyari duit. Tapi kalau kamu senang ilmu, ya kamu harus bergaul sama orang. Kecuali kalau senang sama masalah, cari masalah. Jangan cari masalah. Cari solusinya. Pak Gorky, saya dan ini mumpung ada Puji, dia salah satu mahasiswa UT yang pernah mungkin saya patahkan semangatnya. Dan saya tidak menyangka kalau ternyata sudah sampai S2 juga ini. Saat itu Puji datang ke saya, saat itu Puji datang ke saya menyampaikan baru semester 5 tuh Pak. KMI, saya mau nanti ngambil S2 di Hong Kong. Hah, biayanya mahal betul, saya bilang. Tapi Kak, saya sudah menabung dan lumayan banyak. Oh, tapi pikir-pikir dulu. Sejak itu saya memberi masukan banyak itu di meja tuh. Saya bilang, Dek, kalau di Hong Kong itu satu semester aja 70.000 Hong Kong dolar itu banyak sekali. Tapi dia selalu meyakinkan saya ada duit. Oh, ya sudah. Semangatnya Pak, semangatnya di sini
Saya bilang, kamu kenapa semangat sekali? Ini ke depan masih panjang, kamu belum tahap, tunggu dulu deh, selesai tahap dulu. Enggak, Kak, sekarang saya sudah nabung. Dan tabungan saya sekarang, Kak, sudah ada 160. Saya bilang kalau 160, sedangkan S2 cuman sekian semester. Kayak saya bilang saat itu kayaknya kalau nggak salah 2 semester. Masih aja semangatnya. Nggak mau, pokoknya harus. Saya akhirnya bilang begini, ya sudah, sekarang tap aja dulu ya. Nanti kita lihat selanjutnya. Nanti kamu diskusi lagi, nanti kali aja saya bisa bantu. Nah, saya tidak terlalu fokus kalau ternyata sekarang kuliahnya di Indonesia. Tapi intinya semangatnya untuk ke S2 itu mungkin di antara sekian ratus, berapa ratus mahasiswa UT di Hong Kong tuh 200 lebih, mungkin kamu yang paling semangat getol untuk mau ke S2 loh. Sampai Kata mau orang saya itu nggak normal loh. aja. Kata teman saya itu orang saya nggak normal karena ya mungkin over PD ya untuk yang namanya pendidikan. Enggak, kalau itu bukan over PD. Over PD itu dia belagu. Kalau ini enggak. Ini kamu punya spirit itu gini, excellent. Excellent itu apa sih? Itu adalah beyond average. Jadi harus di atas rata-rata. Dan biasakanlah seperti itu dalam pekerjaan, dalam cara berpikir, ya, dalam bertingkah laku, ya, dalam pergaulan beyond average. Itulah excellent. Dan excellent itu akan sendirian dan akan dianggap gila. Tidak ada orang hebat itu dianggap waras. Waras ya average. Saya termasuk orang yang nggak normal, berarti udah setengah-setengah ini, Pak. Iya. Kalau seangkatan kamu memang semua termasuk saya mungkin saat itu ya merasa bahwa ini anak sebenarnya normal nggak sih? Ya memang ada, soalnya cara penyampaiannya, terus kemudian cara bergaulnya ke grup, kok begini banget ya? Sabar dulu, karena saya melihat bahwa kenapa tidak ada kesabaran sih di sini. Itu sih yang saya tangkap sih saat itu, dan ternyata memang dibuktikan bahwa memang getol banget untuk, iya memang ambisi untuk maju ke S2 dan agak gila. Pernah saya juga benar-benar luar biasa loh perjuangan saya masuk ke S2 juga, Pak, karena kan saya dari luar negeri ke Hong Kong nggak tahu channel kan. Terus udah itu saya ke Jakarta sampai telepon melalui itu sih, kita kan yang itu kan pakai online kan. Jadi pernah ke Atmajaya, di situ Atmajaya sampai kayak evaluasi di situ kan, tes juga gagal, ke Gunadarma gagal, terus ke Bina Bakti gagal. Akhirnya ketemu teman, coba digaluh, ketemu ya itu benar-benar bukan yang proses mudah, karena sampai ke Jakarta dulu baru menemukan yang satu itu benar-benar yang nol, blank, baru ketemu cahaya itu setelah 1 bulan mencari lebih dari 10 universitas baru ketemu satu. Nah, kalau kita balikkan dengan 3 kata kunci, gemilang, belajar online, era digital. Yang dimaksud dengan gemilang itu adalah tadi agility-nya, grit-nya, persistence-nya. Nah, misalnya ya, kalau ini misal nih, ambil orang rata-rata. Kalau dia baru 1 benturan aja gugur, itu mau sekolah online dimanapun sebenarnya nggak akan sampai. Kecuali dia memang cuma kepengen tahu. Beda ya, orang yang kepengen tahu, kepengen maju, sampai kepengen selain berprestasi juga bisa berkreasi gitu loh. Nah, jadi kalau saya melihat belajar mandiri itu, kalau ada orang hanya sekedar kepengen tahu, ya biarin aja. Tapi jangan juga dihambat orang yang kepengen maju banget gitu loh. Nah, itu demokratisasinya itu di situ. Nah, saya mudah-mudahan teman-teman masih bisa 5 menit lagi ya, karena kita sudah lewat 10 menit lebih nih. Nanti baru saya kembalikan ke Pak Tomo. Itu gini, sepanjang kita itu, ini dalam belajar online ya, if you keep looking up the sky, you will be given wings. Jadi kalau kita itu selalu melihat ke atas, ke langit itu berpengharapan kalau bahasa agamanya, maka kamu akan diberi sayap. Sama, belajar mandiri ini pun, kalau kita terus membayang-bayangkan, nanti setelah ini saya itu, setelah ini saya gitu, itu kita akan well equipped oleh alam semesta ini. Nah, untungnya sekarang dibanding dulu, kalau dulu kita harus nemuin orang, kadang-kadang orangnya sombong yang ditemuin. Kalau sekarang, orang yang mau ditemuin itu banyak banget. edX,
Bahkan Sloan School of Management-nya MIT itu, kalau kita mau ngambil apapun di situ, asal jangan minta diuji dan minta diakreditasi, itu gratis. Ya. Nah, Mas Bambang tadi bilang, pelajari di situ sampai bongkok, termasuk University of the People yang dimasukin oleh Bu Pujianti tadi, nanti bilang sama UI lewat ICE Institute, atau bilang sama IPB atau bahkan ke UT, saya punya ini, saya kepengen diuji. Ujian situ kan cuma 2 juta, lulus kan. Nah, apa yang mau disampaikan itu gini, ku tahu yang ku mau, sama pede aja lagi tadi itu sebenarnya yang penting. Tapi zaman sekarang ini gaulnya itu mungkin bukan kayak zaman kita lah ya. Kalau kita dulu kan harus datang ke rumah orang gitu. Sekarang enggak, gaulnya itu apa? Ya lewat media. Nah, saya mau tutup dari bagian saya itu gini, belajar dari Mbak Puji sama Bu Emi tadi itu. Ternyata kalau kita mau masuk, ini soal kulturnya tadi ya. Saya sederhanakan itu gini, kalau kita mau gaul sama kambing, maka kita harus ngembik. Cuma jangan jadi kambing. Kalau jadi kambing ke laut kita, orang kita bukan kambing. Ya. Kalau kita gaul sama macan, maka kita juga harus ngaum, tapi jangan jadi macan. Yang sering bolak-balik itu adalah kita mengaum di kandang macan, atau kita ngembek di kandang ngaum di kandang kambing, ngembek di kandang macan, mati kita. Artinya apa? PD-nya itu nggak keluar. Knowledgeable yang tadi disampaikan itu nggak dapat. Nah, oleh sebab itu, gaul itu harus. Cuma jangan salah menempatkan diri, juga jangan salah gaul. Contoh nih, kalau Bu Puji tadi gaulnya itu misalnya bukan sama model Bu Emi, tapi model seperti yang lain-lain begitu. Kan udah saya bilang, Puji, kamu itu apa sih? Mati seperti kayak orang gila, Pak. Orang bilang, kamu itu kayak orang gila juga ya. Memang saya beda gitu loh. Ya, betul. Nah, jadi nanti teman-teman sekalian, di diskusi berikutnya, kita kan masih lewat FB kan masih kontak nih. Mohon usul, apalagi topik-topik kita yang bisa memberi pemahaman sehingga kita sebagai pembelajar sepanjang hayat yang lewat online ini, itu bisa lebih kaya lagi. Dan ini adalah kontribusi kita terhadap teman-teman yang barangkali belum terlalu persis pemahamannya atau mindset-nya lah. Kalau Mas Bambang tadi kan nyebut merasa ya. Mungkin pakai bahasa sekarang ya mindset lah gitu. Supaya apa? Supaya lebih keren. Karena merasa bisa, ujungnya kalau mindset-nya benar itu jadi bisa merasa. Itu yang kita butuh sebenarnya. Rumongso iso sama iso rumongso ya namanya. Ya. Nah, ya itu. Bangsa bisa. Ya, tapi kalau untuk masuk harus merasa bisa. Lah kalau masuk aja kayaknya saya enggak deh. Ya wassalam. Nah, itu yang menjadi kambing, mengembik di kandang macan, habis. Atau sebaliknya, dia ngaum di kandang kambing, enggak ada temennya kan gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian nanti lewat FB bisa, atau lewat WA juga bisa, atau lewat grup yang lain yang kita berhubungan, kasih tema buat Mas Bambang, nanti bisa dikembangin sama Pak Partomo. Oke. Ya, oke. Nanti rekamannya juga kita kasih ke YouTube deh yang ini. Ya, kalau bagi teman-teman yang ingin melihat secara komplitnya, kita punya channel Ngobrol Bertiga Bos. Ya, di channel YouTube. Siap. Ya. Ada lagi komentar? Cukup? Pak Partomo? Pak Partomo silakan. Saya kira cukup, waktunya sudah cukup lama ya. Oke. Sebagai luncuran pertama mungkin juga sudah bagus. Nanti akan dikembangkan topik-topik yang lain. Kalau ini tadi kan orientasinya untuk belajar online mahasiswa ya, tapi sebenarnya permasalahan itu lebih rumit dan kompleks untuk yang ke bawah. Yang paling bawah kan PAUD ya. Kalau PAUD itu sebenarnya sulit, tapi begitu didampingi ya nggak ada masalah. Tapi mungkin yang agak berat itu sebenarnya SD SMP. Ya, kita karena bahas minggu depan, Pak. Karena yang sudah tua mahasiswa itu ya, untuk mandiri, untuk disiplin aja susah, apalagi yang anak-anak SMP. Tapi ya itulah. Nah, yang kedua, catatan yang kedua ya, ini kita kan mau menyuarakan dinamika yang terjadi terkait belajar online gitu ya. Tapi ini kan tidak lepas dari pengambil kebijakan. Ya, jadi suatu ketika ya memang perlu kita undang juga gitu loh. Tapi nanti mungkin gitu ya, saya nggak tahu. Karena walaupun kita keluar-keluar, kalau mereka kebijakan atau politik lah, politik apalah namanya gitu ya. Ini kita ini kan hanya geremang-geremeng terus gitu loh. Nah, sehingga suatu ketika tidak tertutup kemungkinan entah
nanti diundang sebagai tamu dan sebagainya ya silakan aja. Saya kira itu catatan saya. Ya, September nanti udah gitu desainnya Pak Tom. Mulai September ini kan soft launching 4 Agustus 4 kali Sabtu di bulan Agustus ini, 5 bahkan ya. 5 kali Sabtu di bulan Juli dan Agustus ini. Memang kita itu testing the water, kemudian sambil namanya itu membiasakan diri supaya model seperti ini tidak terkait langsung dengan lembaga apapun, tetapi kita ingin berkontribusi terhadap lembaga apapun. Nah, nanti kita undang siapa yang mau, apakah nanti misalnya contoh yang paling gampang kalau ngundang itu kan orang tua yang merasa terbebani oleh PJJ, itu satu hal bisa bintang tamu. Kemudian bisa juga pengambil kebijakan, apakah di level direktur atau direktur jenderal atau bahkan menteri. Sebenarnya ada satu lagi, itu guru juga sebenarnya semaput mereka itu, bukan hanya siswa orang tuanya kan. Nah nanti kita lihat lagi, ada sih programnya Mas Bambang itu sudah ada membuat pedoman bla 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 begini. Tetapi kan barangkali gitu, itu tidak bisa webinar kayak begini saja, harus ada langkah-langkah teknis selanjutnya gitu. Nah, kita berharap teman-teman yang ikut ini itu bisa menjadi ikut menggerak ya, ikut menjadi penggeraknya begitu seperti gerakan. Ya, mudah-mudahan bisa. Bisa, Pak, bisa. Ya. Nah, Bu Emi, saya mau titip ke Bu Emi. Nanti di teman-teman kita yang di UT luar negeri itu misalnya kayak dari Taiwan misalnya Bu Eti ya, kemudian dari Korsel, dari segala macam, itu mereka itu sebenarnya bisa jadi bintang tamu di sini. Jadi pembicara bukan bintang tamu. Ini kan kita kan awal nih. Berikutnya nanti bukan begini desainnya. Desainnya itu adalah tamunya yang berbicara. Kami ini jadi provokatornya gitu. Ketika nanti itu banyak Pak, bisa. Nah, nanti iya Pak Oki ya. Ini kebetulan saya kan kelasnya semesternya sudah selesai ya. Biasanya saya kan punya bukan di UT ya, tapi kalau di UT kan nggak bisa diwajibkan. Kalau saya punya 3-4 kelas gitu, bisa saya kasih saya sarankan untuk terlibat juga gitu loh. Tapi sekarang sudah selesai, sudah ujian gitu. Kapan-kapan nanti? Yang September. Intinya itu sebenarnya kalau yang kita ngobrol bertiga dengan Mas Bambang itu kan gini ya. Kita kepengen makin banyak orang yang tahu supaya PJJ atau online ini bukan beban. Itu aja sebenarnya intinya. Tapi sekarang ini coba baca yang di 20 Oktober tahun lalu itu. Ada siswa SMP bunuh diri gara-gara kebanyakan tugas online dari PJJ, dari gurunya katanya. Lah, ini jalan keluar apa jalan buntu sih sebenarnya gitu. Nah, kita ini nggak berharap sampai ke daerah 3T, enggak. Tapi paling tidak bisa ada critical mass dia. Nah, syukur-syukur kita ada di situ berkontribusi gitu. Dan kita juga tidak akan minta orang berbicara di sini dibayar atau tidak dibayar. Bukan itu poinnya. Poinnya itu adalah contribute. Udah itu aja. Ya. Nah, syukur-syukur ada yang menampung itu pakai gagasan jadi kebijakan. Nah, makanya kita pakai gerakan. Oke, baik saudara-saudara, kita akhiri pertemuan kita lanjutkan nanti Sabtu berikutnya dengan jam yang sama. Ya, tanggal 7 Agustus. 9.30 apa 10? 9.30 kita mulai buka, tapi kita acaranya sih 10. Zoom-nya kita buka 9.30. Ya. Tadi Bu Emi maaf, telat banget baru bisa di admit ya. Pak Bambang juga. Iya. Saya keluar berkali-kali karena belum di ini tadi. Ya, lagi belum di admit. Baik, terima kasih. Selamat siang. Semua salam sehat ya. Salam sama Al. Bu M sama Mas Anas. Iya Pak. Terima kasih semuanya. Dadah ya. Bye. Bye. Bye.